Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Mams. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terakhir ada konsumsi obat apa Aduh, yang mungkin bisa ditanyakan pada malam hari ini? Saya lagi cek mungkin ada bapak-bapak ya, atau cuma Mams aja di sini. Oh, bapak-bapaknya cuma pembicara kita. Oke deh. Jadi untuk Mams semua, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, tadi udah dibuka acara kita oleh Kak Tirta. Terima kasih dan juga sudah memperkenalkan saya, Apoteker Mutia Ardita, sebagai moderator pada malam hari ini yang akan menemani Mams semua untuk ngobrol dan juga berdiskusi nanti dengan narasumber kita. Nah, tentunya saya juga sebagai salah satu member komunitas Team Lab Indonesia juga ingin mengucapkan terima kasih sih dalam kesempatan kali ini melalui program Tembikarnya itu sangat menarik sih ya Mams. Karena Tembikar ini kalau nggak salah acara yang rutin ya Kak Tirta? Acara yang rutin, jadi nggak hanya topik pada malam hari ini aja, ini udah yang ke beberapa kali, dan tentunya bagi kita, para orang tua yang ingin selalu upgrade ilmu, melalui program Tembikar ini, Temu Bincang Pakar ini, kita dimungkinkan difasilitasi untuk ngobrol-ngobrol langsung terkait dengan topik-topik yang udah tadi dijelaskan oleh Kak Tirta, topik-topik yang ingin kita kuasai ataupun yang ingin bisa kita aplikasikan penting tentunya di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita langsung bisa ngobrol sama pakarnya, langsung bisa ngobrol sama expertnya. Jadi kita bisa diskusi dan tanya-tanya. Jadi terima kasih juga kepada komunitas Team Lab Indonesia. Nah, pada malam hari ini topik kita tadi sudah disinggung oleh Kak Tirta, yaitu keluarga bijak obat. Tadi udah disinggung juga, ternyata memang salah satu parameter kita disebut keluarga bijak obat, bijak dalam pengelolaan obat di rumah adalah bagaimana cara pembuangannya, seperti itu, pengelolaan pembuangannya. Tapi tidak hanya itu ternyata, fenomena yang ada sekarang itu, Kak Tirta dan juga narasumber kita dan juga Mams, mungkin sering ya, kita udah nggak jarang lagi sekarang, ibu-ibu itu punya grup WhatsApp, punya teman-teman yang banyak sekali dari seluruh Indonesia. Nah, ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit, biasanya tidak langsung untuk berkonsultasi ke dokter ya, biasanya mencoba untuk swamedikasi terlebih dahulu. Nah, bertanyanya kemana? Fenomena sekarang itu banyak sekali yang bertanya melalui WhatsApp grupnya, dan di situ yang saya lihat adalah nggak salah juga, tapi lebih baik kita bisa memperhatikan ada beberapa kondisi yang memang disarankan seperti itu. Ada nggak kondisi anaknya sakit seperti ini? Nah, ternyata ada moms yang lain juga memberikan saran. Nah, tentunya ini juga harus bisa menjadi perhatian untuk kita semua, karena terkadang kondisi untuk satu orang pasien dan juga yang lain itu tidak bisa disamakan. Nah, untuk bagaimana keluarga bijak obat ini, tentunya ada beberapa aspek yang nanti narasumber kita akan jelaskan seperti itu. Nah, saya udah nggak sabar lagi nih untuk memperkenalkan narasumber kita. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya narasumber kita sebelum nanti kita perkenalkan profilnya lebih lanjut lagi. Selamat malam. Tadi udah dipersilahkan ya, boleh panggil kakak ya? Kak Immanuel? betul. Selamat malam, Kak Mutia tadi Muti, ya panggil. iya, Kak selamat Muti ya. malam. Selamat malam, Kak Immanuel. Gimana Selamat kabarnya? malam. Luar biasa sih, semangat. Alhamdulillah. Karena Nggak macet tadi, diajakin Kak? Ini berbagi. masih di tempat kerja atau? Udah selamat sampai di rumah. Oh, Mengejar alhamdulillah. waktu, jadi bisa nyantai. Soalnya Jumat biasa sore macet Betul, pasti. betul. Jadi emang mungkin rezekinya pas udah niat baik berbagi gitu ya, akhirnya di Alhamdulillah. kantor bisa tepat waktu lah, ya lumayan tepat waktu Alhamdulillah. lah gitu. Terima kasih ya Kak Immanuel ya sudah bersedia untuk berbagi kepada kita hari ini. Nah, mungkin kita bisa langsung aja untuk memberikan kesempatan kepada Kak Immanuel untuk sharing, tapi sebelumnya mungkin saya izin share screen untuk membagikan atau untuk memberikan profil dari Kak Immanuel. Bentar ya. Atau Kak Tirta ada ininya nggak Kak? CV-nya ini aku kebetulan nggak bisa pakai laptop di tablet. Oke. Yang udah saya baca, Kak Immanuel ini merupakan seorang apoteker,
yang sudah menyelesaikan sarjana farmasinya tentunya udah lama sekali itu di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan apotekernya di UI juga, lalu mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya masternya di University of Melbourne. Benar ya Kak ya? Iya betul. Nah, benar. Nah, pada saat ini Kak Immanuel ini berkarir sudah sejak tahun 2011 kalau nggak salah. Iya betul. Sampai saat ini itu berkarir di rumah sakit yang menjadi rujukan di Indonesia yaitu RSCM Jakarta Pusat, dan pada saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Sub Departemen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi ya Kak di RSCM. Betul. Oke, benar. Nah, tentunya untuk Kak Immanuel ini sendiri merupakan apoteker, seorang apoteker yang expert, yang ahli di bidang obat, dan teman-teman nggak perlu khawatir untuk berdiskusi ataupun bertanya kepada Kak Immanuel. Nanti bisa oh ini kelihatan. Oke. Nah ini tadi udah disebutin Kak Immanuel tinggalnya di Depok. Mungkin ada warga Depok di sini? Halo, warga Depok. Ada warga Depok. Udah disebutkan. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk profil Kak Immanuel. Selanjutnya, tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Immanuel sharing kepada kita semua. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Izin share screen ya. Sudah terlihat slide-nya? Udah Kak, udah. Oke, saya mulai ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama saya ucapin terima kasih juga ya dulu kepada komunitas Tim Lab ya yang sudah mengundang gitu untuk bisa, saya bilang, berbagi pengalaman aja ya, karena kalau ilmu mungkin ya kita sama-sama belajar juga mengenai sesuai topik gitu, keluarga bijak obat. Oke, langsung saya mulai. Ini gambaran keluarga bahagia gitu ya. Nah, keluarga bahagia itu salah satunya ya kalau kita bisa punya ilmu gitu ya yang cukup gitu untuk mengelola obat di rumah. Khususnya kalau nanti kita di awal kita akan lihat outline-nya tentang swamedikasi. Mungkin ada yang baru dengar apa sih swamedikasi, terus nanti atau ada yang udah tahu tapi kita nanti belajar lebih banyak. Kemudian juga bagaimana sih cara penggunaan obat yang rasional gitu, apa artinya rasional gitu, masuk akal atau apa gitu kan. Kemudian kita bisa mengenal penandaan obat supaya kita nggak salah nih kalau melakukan swamedikasi atau kalau minum obat. Dan yang terakhir adalah Dagusibu. Nah, Dagusibu ini programnya Ikatan Apoteker Indonesia ya untuk masyarakat supaya lebih paham lagi mengenai penggunaan obat. Nanti singkatannya apa dan sebagainya itu nanti kita bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai swamedikasi. Mungkin ada yang pernah dengar atau baru pertama mendengar ya istilah swamedikasi. Mungkin ada moms yang bisa komen gitu. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Jadi kalau belum pernah ya memang mungkin baru dengar Kak. Ya tidak umum digunakan ya, tapi padahal setiap hari melakukan gitu, cuma nggak tahu istilahnya gitu ya. Jadi swamedikasi ini menurut WHO pemilihan penggunaan obat, baik obat modern, obat tradisional oleh seseorang gitu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Tapi secara lengkap sebetulnya swamedikasi itu menekankan sisi bahwa penggunaannya ini tidak dengan diagnosa dokter. Kita tahu kita biasanya kalau minum obat pasti ke dokter dulu, kemudian dapat resep obat baru minum obatnya gitu. Sedangkan kalau yang namanya dikasih ini kita langsung memutuskan sendiri gitu. Kita ya self diagnosis gitu kan sendiri. Kemudian saya merasa demam nih gitu. Berarti butuh obat. Terus kita pilih obat apa yang kita mau minum terus kita minum. Nah, itu sebenarnya swamedikasi. Jadi kalau selama ini kita intinya minum obat tanpa ke dokter ya itu adalah swamedikasi gitu. Jadi nggak konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari melakukan swamedikasi ini. Yang pertama, udah pasti, kita lihat kelebihannya dulu ya. Udah pasti yang pertama itu adalah murah. Ya karena kan minimal kita nggak perlu bayar jasa konsultasi dokter. Betul ya, walaupun sekarang ini dengan adanya BPJS mungkin juga sebetulnya bisa
free tanda kutip, kita nggak free juga sih, saya nggak pernah setuju kalau dibilang kita kalau BPJS berobatnya gratis, karena kita bayar juga gitu ya, baik lewat misalnya gaji untuk pekerja ataupun itu, tapi intinya tuh sebetulnya kita juga tetap bayar kan gitu kan. Nah, tapi kalau Swamedikasi kan lebih murah karena kita tidak konsul seperti itu. Jadi langsung beli obatnya saja. Jadi cuma hanya biaya obat. Kemudian yang kedua mudah karena ya tidak perlu antri misalnya ke dokter, tinggal beli obat di tempat yang sesuai atau misalnya kita biasa beli di mana, di apotik atau di swalayan kayak gitu. Terus langsung minum, langsung sembuh gitu kan. Mudah. Kemudian bisa mengupayakan yang terbaik. Yang terbaik tanda kutip maksudnya adalah terbaik menurut kita gitu ya. Jadi kita bebas memilih apa yang menurut kita baik. Kalau kita misalnya biasanya minum yang ini lebih manjur nih gitu, misalnya pengalaman kita, nah kita tinggal minum aja gitu kan, nggak tanya-tanya dan sebagainya. Nah tapi ada kekurangannya pasti. Yang pertama adalah kesalahan pengobatan gitu. Studi-studi menunjukkan memang Swamedikasi ini sangat rentan terhadap kesalahan penggunaan obat. Sudah pasti ya, karena obat itu memang sesuatu yang beresiko gitu untuk digunakan. Tidak seperti komoditas lain, memang obat ini ada resiko yang bisa terjadi ketika digunakan seperti itu. Nah, yang kedua, adanya kurangnya pengetahuan masyarakat, yaitu memang ya tidak semua orang gitu ya paham mengenai obat gitu. Kalaupun sekarang banyak informasi yang tersedia, informasinya kadang juga membingungkan seperti itu. Jadi memang dengan ini nanti nyambungnya ke yang nomor 1 juga, yaitu terjadi kesalahan pengobatan. Yang terakhir malahan terjadi komplikasi nih gitu. Jadi bukannya sembuh, akhirnya malah tambah parah sakitnya dan kemudian timbul sakit baru gitu. Contoh misalkan kita sembarangan minum obat herbal, bukan berarti semua obat herbal jelek ya gitu kan, tapi banyak obat herbal, ada obat-obat herbal yang misalnya ditambahkan zat-zat kimia gitu ya, atau misalnya itu ya palsu lah gitu izinnya, dan diminum karena taunya ini bagus untuk apa gitu ya, dari komunitas tadi kayak kata Kak Muti gitu ya. Kemudian diminum ternyata abis itu akhirnya malah gagal ginjal gitu kan, serem banget ya gitu. Jadi memang ada resiko sekali gitu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Nah, bagaimana, berarti kita kan maunya yang positifnya aja lah gitu ya, jangan yang negatifnya. Nah, sekarang ini kita belajar bagaimana bisa lebih paham, bisa lebih tahu kalau kita mau melakukan swamedikasi. Pertama kita tahu dulu penyakit apa sih yang bisa dilakukan pengobatan dengan swamedikasi ini. Yang pertama gangguan penyakitnya ini yang ada di gambar ini semua nih. Kayak flu, batuk pilek gitu, kemudian sakit perut kayak diare misalnya yang paling sering, kemudian jadi gejala-gejala yang ringan, umum dan tidak akut gitu. Terus kayak anak demam, kemudian ada nyeri, pegal-pegal kayak gitu. Nah, ini semua bisa pakai swamedikasi gitu. Jadi sifatnya adalah mengobati yang kedua nih, gejala penyakit ringan atau pertolongan sementara sebelum berobat ke dokter gitu. Jadi kadang-kala memang tetap kita akan berobat ke dokter, tapi kita mengobati dulu gejala yang timbul gitu. Contohnya kalau misalnya demam itu kan bisa berbagai macam penyebab ya, demam semua. Bisa jadi demam ringan, artinya kita cuma kecapean aja bisa demam. Kita dehidrasi aja, kurang air minum itu bisa demam gitu. Jadi kalau misalnya kita demam itu, tapi bisa juga yang ekstrimnya memang ternyata itu gejala awal dari demam berdarah atau demam tifoid yang biasa orang bilang gejala tipes gitu ya. Nah, itu semua kan sama-sama demam, tapi kan demamnya itu tetap kita obatin dulu sebelum kita berobat ke dokter kayak gitu. Nah, itu yang gambarannya yang kita bisa lakukan swamedikasi. Tapi kalau misalnya udah keluhan yang memang misalnya contoh kita ada benjolan gitu kan, kita nggak akan swamedikasi karena kalau udah benjolan gitu kita perlu pertolongan medis gitu, konsultasi untuk memastikan gitu benjolan ini apa nih, apakah berbahaya, seperti itu. Jadi ya gambarannya yang penyakitnya yang bisa diobati. Nah, yang harus diketahui oleh kita semua tentang swamedikasi ini, kita harus tahu jenis obat yang diperlukan untuk mengatasi penyakit. Nah, ini mungkin secara umum kalau kita googling kalau sekarang itu bisa dapat gitu ya. Misalnya, paracetamol itu obat demam kayak gitu. Terus kalau New Diatabs obat diare kayak gitu. Yang dasar-dasar aja gitu. Kita boleh cari tahu, khususnya ketika kita memang bukan lagi perlu gitu ya. Kalau lagi perlu kadang kalau nyari tuh kayaknya agak ini ya, udah keburu apa ya istilahnya tuh bingung kayak gitu kan. Nah, mendingan kita belajar ya kayak gini nih, nyantai gitu ya, bukan pas saat lagi kita butuh gitu. Sakit gitu ya. Jadi kita ingat iya memang ini untuk ini gitu ya. Mengetahui gunaan tiap obat gitu ya. Jadi kita tahu efektivitasnya. Maksudnya aktivitas tuh bukan ini manjur banget, enggak. Setidaknya kita tahu ini obat pusing. Jadi kalau misalnya kita minum obat ya harusnya pusingnya hilang. Berarti itu efektif. Kalau misalnya
nggak hilang berarti apakah memang saya salah minum obatnya atau memang obatnya nggak cocok untuk saya kayak gitu. Jadi dan atau misalnya memang oh ini bukan pusing biasa nih berarti harus ke dokter gitu karena kok obat pusing nggak manjur gitu kan. Jadi memang ini bisa jadi juga pertanda bahwa kita memang harus ke dokter. Kemudian menggunakan obat secara benar. Jadi kita harus tahu cara aturan lama pemakaian, tahu batas waktu kapan harus berhenti, dan juga segera minta pertolongan petugas kesehatan gitu. Jadi kita tidak terus aja minum obat selama medikasi sendiri, tapi tahu-tahu ya udah apa istilahnya langsung parah sakitnya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus tahu kapan berhenti dan kapan harus kita konsultasi gitu. Kemudian kita juga harus tahu efek sampingnya. Dan nah ini semua sebetulnya nanti kita lihat ada di label obat juga gitu ya, nggak harus capek-capek googling gitu ya. Kalau misalnya kita mau tahu ya itu udah kewajibannya semua obat tuh tulisan ini semua ada gitu. Jadi ini obat apa, kemudian diminumnya kayak gimana gitu. Nah itu yang kita harus memang mau susah sedikit gitu ya baca sebelum kita minum obat supaya kita tahu hal-hal yang tadi disebutkan di sini. Termasuk efek samping nih yang poin keempat. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya efek samping ini itu terjadinya itu berbeda-beda tiap orang. Jadi bisa jadi semua orang itu nggak pernah mengalami misalnya perdarahan lah gitu ya karena minum parastamol atau panadol ya yang paling terkenal. Alergi paracetamol kan Bu. Alergi. Misalnya alergi gitu kan. Tapi kita yang minum itu tiba-tiba kita langsung misalnya ruam semua gitu ya, bengkak gatal-gatal kayak gitu atau ya pokoknya ada gejala alergi tadi kan. Nah, itu kan tapi kita tahu bahwa ada memang resiko seperti itu gitu. Kalau kita tidak tahu efek samping itu nanti kita kayak ya udah biasa aja padahal itu udah serius gitu dan harus kita malah ke dokter juga nih gitu kan. Selain kita gangguan yang tadi awal ternyata ada tambahan jadinya karena minum obat gitu. Nah, kemudian mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan. Kalau di dalam label obat ini istilahnya adalah kontraindikasi gitu. Kalau kita baca dulu nih kontraindikasinya apa. Kalau misalnya dituliskan kontraindikasi ibu hamil. Nah, berarti udah jelas kalau moms nanti lagi hamil itu nggak bisa minum obat itu. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita tahu dulu namanya obat rasional. Jadi rasional itu kalau menurut WHO adalah banyak banget kriterianya gitu. Pasien menerima obat pertama sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai penyakitnya, sesuai kondisinya. Kemudian dalam dosis yang memenuhi kebutuhan, kemudian dalam durasi yang tepat, dan juga pada biaya terendah gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang dinilai oleh WHO kalau mau bilang bahwa penggunaan obat itu rasional. Nah, poin yang mau saya highlight adalah ini kan awal aja pasien itu menerima obat harus sesuai dengan kebutuhan klinis nih. Berarti kalau mau rasional itu memang harus dipersonalisasi gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Terutama obat resep sih. Ini tadi mungkin disinggung juga ya sama moderatornya di awal gitu. Kita suka kayak konsul sesama kita aja gitu ya. Ini saya kayaknya keras di sini nih gitu ya. Terus nanti temennya langsung nanggepin tuh gitu. Oh itu kolesterol tuh. Iya betul, kolesterol atau hipertensi gitu. Ini obatnya kemarin dokter ngasih ini gitu kan, misalnya atorvastatin. Ini saya nyebut jangan sampai nanti malah itu ya, atorvastatin gitu. Terus langsung, oh iya nanti saya coba cari di apotek terus langsung minum sendiri gitu. Nah kayak gitu-gitu, itu berarti akan gak rasional gitu karena memang belum dinilai kebutuhannya bener apa enggak yang itu kan gitu. Itu jadi yang harus kita hindari banget gitu. Jangan sampai kita swamedikasi itu konteksnya untuk penyakit-penyakit yang memang dokter harus diagnosis dulu baru bisa diminum gitu. Memang dan memang untuk obat-obat yang tadi saya sebut tadi atorvastatin itu kan sebenarnya obat keras. Nanti kita lihat ya apa artinya. Itu memang tidak bisa sebetulnya dibeli sendiri gitu kan, harus dengan resep dokter. Nah, prinsipnya adalah diagnosisnya harus tepat, pemilihan obatnya harus tepat, dosisnya harus tepat, waspada efek sampingnya juga, kemudian harus terbukti efektif, aman gitu. Jadi ini prinsip-prinsip untuk kalau mau menggunakan obat secara rasional gitu ya. Nah, jadi dalam swamedikasi pun kita harus memperhatikan ini gitu. Ya nanti ini kita lihat langsung aplikasinya ya, biar nggak ngawang gitu ya. Nah misalnya gimana sih kita biar tepat diagnosis gitu. Pertama ya kita harus pastikan penyakit yang kita mau swamedikasi itu tadi masuk dalam yang tadi saya bilang di slide awal gitu ya, masuk kategori yang bisa ditangani dengan swamedikasi gitu. Kalau misalnya kita memang tidak yakin, kita langsung konsultasi ke dokter atau minimal ya ke apoteker lah ketika kita membeli, sekalian niat mau beli obat tadi, konsultasi dulu juga. Saya tuh seperti ini, sebenarnya bisa nggak ya langsung minum obat, beli sendiri dulu atau memang harus ke dokter dulu kayak gitu. Jadi penting banget gitu untuk memastikan emang kondisi yang kita alami itu benar-benar bisa diswamedikasi.
Yang kedua untuk pemilihan. Nah, kalau di label itu namanya indikasi. Jadi kita harus baca indikasi obat yang kita minum sesuai dengan keluhan kita. Misalnya kalau emang obat demam, ya memang misalnya kita kalau demam ya memang tulisannya kan untuk demam gitu. Jangan kita istilahnya cuman karena dengar orang bilang ini bisa loh untuk demam, kita nggak baca lagi. Padahal jelas-jelas itu misalnya contoh yang saya pernah dapat pengalaman gitu ya. Pasien tuh minum amoksisilin. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Maksud itu adalah antibiotik. Ya memang sih kalau kita demam kita akan butuh antibiotik kadang kala gitu. Tapi dia bukan obat demamnya sendiri gitu kan. Tapi karena mungkin sugesti seperti itu ya, dia jadinya merasa memang antibiotik itu obat demam dan dia ngasih tahu juga ke orang lain. Terus orang lainnya juga ya nggak baca lagi gitu ya, jadi langsung minum antibiotik sembarangan akhirnya, dan itu ada efeknya juga gitu. Jadi memang kita harus tepat memilih obat dengan membaca indikasi. Jadi jangan menggunakan obat keras. Nanti kita lihat apa sih obat keras gitu ya, bukan obat yang terbuat dari batu gitu ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian tepat dosis. Jadi kita baca bagian dosis, atau kadang dia ngomongnya sulit banget nih, posologi gitu ya. Berarti itu artinya dosis juga sama. Kemasan obat misalnya apakah 1 kali 500 berarti sekali sehari 500 mg, atau 1 kali 1 tablet, lebih enak biasanya gitu sih ditulis di situ, 1 kali 1 tablet. Dan lihat juga umur seperti itu, apakah itu kalau dewasa seperti apa, anak seperti apa. Kemudian efek samping, kita baca efek samping yang mungkin timbul dan kita waspadai itu gitu. Kita mengalami nggak gitu, oh ini bisa kemungkinan alergi atau bisa kemungkinan pusing-pusing gitu. Nanti disebutkan ya, kita waspadai aja. Kalau kita udah mulai mengalami itu, langsung ke dokter berarti gitu. Karena kalau udah efek samping obat ya itu termasuk keluhan lagi juga, dan itu memang harus diobati sama dokter. Kemudian efektif, aman. Nah ini amannya itu kita baca kontraindikasi tadi ya, jangan sampai kita meminum obat dalam suatu medikasi, obat yang harusnya tidak boleh kita minum. Misalnya tadi yang saya sebutkan kayak ibu hamil, atau misalnya kalau obat alergi kan misalnya gitu, itu kan bikin ngantuk gitu ya. Jangan digunakan pada orang yang menggunakan kendaraan ya, karena memang resiko ya. Jadi nanti mengantuk ya bisa terjadi kecelakaan kayak gitu. Itu kontraindikasi juga tetap seperti itu. Kemudian tempat tindak lanjut, pasti selalu ditulis tuh, apalagi obat bebas terbatas biasanya nulis bila sakit berlanjut hubungi dokter gitu. Itu kita harus perhatikan. Jadi, dan kalau memang gejala kita tidak membaik atau bahkan memburuk, itu pasti harus kita tindak lanjuti segera dengan konsultasi ke dokter seperti itu. Nah, penandaan obat yang bisa kita gunakan, bukan yang saya gunakan, ini secara umum adalah ada obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotik. Kita akan bahas cuma yang 3 aja ya. Obat bebas ini adalah obat yang bisa ditetapkan sendiri pemakaiannya dan relatif. Ini saya highlight relatifnya, maksudnya dibanding obat nanti jenis-jenis yang keras itu dia relatif lebih aman gitu. Tapi bukan berarti dia 100% aman, karena namanya obat itu tetap ada resiko. Nah, obat bebas ini boleh dijual di toko obat atau swalayan gitu. Kenapa saya nyebutinnya boleh gitu? Boleh bukan berarti kita terus nanti nyambung sih dengan slide di belakang gitu ya. Boleh dijual artinya ya bisa aja kita beli di toko obat atau swalayan gitu. Tapi saya nggak nulis warung ya gitu. Kenapa sih? Karena kalau warung itu memang pasti jual obat ya, pasti warung jual obat bebas gitu. Cuman penyimpanannya sih yang tidak bisa dijamin. Nanti kita lihat di belakang gitu ya. Kadang kan warung itu ya, bukan kadang sih, memang warung jarang gitu ya pakai pendingin, AC gitu kan. Sedangkan suhu penyimpanan obat harusnya terkendali lah gitu istilahnya. Jadi, dan kita nggak tahu juga dia dapatnya dari mana misalnya seperti itu. Tapi kalau swalayan minimal rantai distribusinya lebih jelas sih sebetulnya gitu, dan suhu penyimpanannya juga lebih jelas. Kemudian ada obat bebas dan juga obat bebas terbatas ini akan membantu masyarakat bisa mengobati diri sendiri untuk keluhan seperti sakit kepala, terus misalnya gangguan lambung. Ini yang saya taruh fotonya gitu ya, Panadol, Promah gitu. Nah, tandanya adalah Mams, ini yang lingkaran hijau ya, yang di sini kanan ini. Kalau ada ini berarti aman, maksudnya aman, boleh digunakan bebas gitu. Jadi untuk swamedikasi ini bisa digunakan. Kemudian bebas terbatas atau daftar W itu sebenarnya hampir sama sih sama obat bebas, tapi bedanya dia cuman lebih ada peringatannya sedikit gitu. Jadi kayak dia naik sedikit lah gitu level kewaspadaannya daripada obat bebas gitu. Jadi ini relatif tetap aman digunakan, dan ini bisa dijual di toko obat atau swalayan juga selain di apotek pastinya, dan juga bersama dengan obat bebas untuk biasanya mengatasi keluhan-keluhan ringan yang misalnya demam, batuk pilek, gatal-gatal, dan sebagainya. Ini contoh-contohnya nih kayak Decolgen, Vic 44, kemudian juga Neurobion gitu. Tandanya yang biru ini ya, lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Jadi kalau ada lihat bulatan biru, bulatan hijau, nah itu bisa kita gunakan untuk swamedikasi.
peringatannya itu kita baca baik-baik. Ini bukan maksudnya ada 6-6-nya ya, ini saya sebutkan, saya taruh 6-6-nya, tapi biasanya sih yang umum yang nomor 1, tapi bisa jadi nanti ada beberapa obat yang beda dari nomor 2 sampai 6 ini, tapi yang pasti kan ini nih. Nah, karena ada peringatan ini, berarti harus dibaca dulu gitu. Jadi, kenapa sih kayaknya kok beda ya? Ini dibilangnya obat bebas terbatas, tapi ini obat keras gitu ya. Kok kayak nggak konsisten gitu ya? Nggak. Maksudnya adalah di sini sebetulnya obat bebas terbatas ini juga termasuk obat keras gitu. Hanya saja oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan sih yang memutuskan, itu sudah dikaji bahwa dalam batas tertentu itu masih relatif aman sehingga masyarakat diperbolehkan menggunakan, tapi masyarakat harus membaca dulu aturan pakainya sebelum menggunakan gitu. Bacanya apa saja? Tadi balik ke slide saya sebelumnya gitu. Nanti bisa di-share kan ya slide-nya ya. Nanti biar kalau misalnya itu bisa dibaca lagi apa saja yang Bisa. harus dibaca gitu kan. Nanti dibaca berarti harus baca gitu. Jadi kita jangan jangan lupa untuk pastikan kita udah paham dulu sebelum menggunakan obat bebas terbatas. Yang ketiga obat keras. Kalau obat keras daftar G, nama lainnya, ini harus dengan resep dokter, saya highlight. Hanya dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Jadi harusnya, ini saya agak menekankan ya, harusnya tidak dijual bebas gitu. Tapi ada kalanya kan ada pihak bertanggung jawab itu kayak jualnya sembarangan. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi dari kitanya aja yang juga harus sadar bahwa kalau ada obat-obatan, misalnya kok saya disuruh beli, misalnya kita beli ini aja obat kayak tadi misalnya contohnya atorvastatin, pas kita datang ke apotek atau bisa toko obat ya, apotek pasti nggak akan lainin apotek atau toko obat, ternyata dia punya gitu atorvastatin, kok ada K-nya nih, oh berarti saya nggak jadi beli lah gitu, berarti harus berobat dulu ke dokter, minimal seperti itu gitu. Jadi jangan kita ya udah ikut aja apa kata teman kita terus kita ikut minum langsung 1 kali 1 misalnya, itu nanti akan beresiko sama kita, sama keluarga kita. Penandaannya lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam, huruf K. Nah, tapi ada juga obat keras yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter karena masuk oleh pemerintah, dimasukkan namanya obat wajib apotek atau OWA, itu dengan batasan jumlah yang dapat disilakan oleh apoteker. Apoteker udah tahu sih, kita nggak usah mikirin, pokoknya nanti kalau kita perlu, nanti apotek bisa merekomendasikan gitu obat-obat. Jadi kalau misalnya belinya di apotek tapi dapatnya keras, oh ini apoteknya salah nih, dia jual ini gitu kan. Itu nggak salah gitu, karena memang dari pemerintah udah memberi ruang gitu. Kenapa sih? Ya supaya menambah kemungkinan menambah kemungkinan pasien bisa berobat sendiri gitu ya, nggak harus langsung konsul ke dokter. Jadi udah dipilih gitu obat-obat keras apa saja yang yang memang diperlukan, tapi dipastikan diserahkan oleh apoteker untuk ada informasinya juga gitu kan. Kita kan kadang malas baca ya, tapi kalau misalnya udah diinformasikan ya kita jadinya tetap tahu kan gitu, karena dijelaskan kayak gitu. Contohnya obat keras itu semua bentuk obat injeksi, kemudian antibiotik, amoksisilin, tetrasiklin. Ini saya sengaja sebutin yang kayaknya saya suka dengar orang pakai secara umum. Mudah-mudahan moms di sini nggak ada yang pernah pakai secara bebas gitu ya. Tapi kalau ada ya jangan lagi lah gitu ya, karena ini memang harusnya obat keras. Kalau tidak oleh dokter jangan kita minum sembarangan. Obat hipertensi, amlodipin, captopril, obat diabetes, metformin, dan lain-lain. Nah, contoh obat wajib apotek, contohnya obat kontrasepsi nih. Jadi moms kalau misalnya ada yang memang mau KB gitu, sebetulnya di apotek pun bisa beli obat kontrasepsi, tapi memang untuk pemakaian terbatas gitu. Kemudian obat saluran cerna kayak Decamak, Gastran, Dulcolax itu obat untuk pencahar dan sebagainya. Sebenarnya dia K, tapi nanti bisa dibeli di apotek. Kemudian obat-obat radang, gel-gel untuk nyeri gitu kan, sebetulnya dia masuknya obat keras juga, tapi bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter karena masuknya yang ke bawah gitu. Jadi kita nggak perlu tahu banyak sih ya. Yang penting kalau kita ada keluhan dan kita misalnya bisa nggak ya ini kira-kira kita obati sendiri, ya datang aja ke apotek. Nanti apotekernya kan udah tahu mana yang bisa mereka rekomendasikan untuk gejala yang dialami oleh moms atau keluarga moms sekalian gitu. Nah, yang selanjutnya selain logo-logo tadi, kita perlu tahu yang namanya tentang izin edar obat. Izin edar obat ini adalah izin untuk obat makanan yang diproduksi oleh produsen atau diimpor oleh importir untuk diedarkan di wilayah negara kita, Republik Indonesia, berdasarkan penilaian keamanan mutu kemanfaatan. Artinya apa? Artinya dengan adanya izin ini, negara itu sudah menjamin gitu ya bahwa obat dan makanan yang beredar dan mendapatkan izin edar ini itu aman, bermutu, dan bermanfaat gitu buat masyarakat Indonesia. Makanya kita sebagai masyarakatnya ya harus
menggunakan obatnya yang ada izin edarnya saja gitu. Izin edar obat ini dikeluarkan oleh Badan POM, dan salah satu cara untuk bisa kita menguji keaslian obat yang kita beli gitu. Ada yang namanya izin edar. Contohnya ini ya, di kanan ini DTL 780 dan seterusnya, ini adalah izin edarnya gitu. Nah, kalau Mams mau coba cek gitu, sekarang kan zamannya ngecek-ngecek sendiri gitu ya. Itu bisa dicek di situs cekbpom.go.id. Misalnya kita punya obat, mau itu obat tradisional. Ini obatnya konteksnya walaupun kita sekarang bahas obatnya lebih ke obat yang tadi itu ya, obat-obat penyakit, tapi kan obat di luar ini ada obat herbal, kemudian juga ada kosmetik, kemudian ada bahkan suplemen makanan. Nah, itu ada semua di cek Badan POM ini. Jadi kalau misalnya kita khawatir kok ini baru dengar gitu ya, ini benar nggak sih gitu. Nah, itu tinggal dicek aja di situ ada nggak izin edarnya. Walaupun di kemasan juga tertulis ya, tapi kita untuk yakin gitu ya, itu sah nggak gitu, itu kita bisa cek di webnya. Nah, kita tahu dikit lah gitu ya tentang izin edar obat. Jadi kalau DKL itu adalah kalau obat dengan nama merek gitu, nama dagang istilahnya itu D. Kalau generik itu G gitu. Obat-obat yang tidak dijual pakai merek gitu. Kemudian ada golongan obat yang tadi kita belajar tuh ada K, L, T gitu. Ini di sininya. Kemudian nanti ada lokasi produksi dan nomornya di belakang, itu kombinasi dari Badan POM-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti, kenapa sih saya kasih tahu ini, kayaknya emang penting ya gitu ya. Sebenarnya lebih kayak gini. Kalau nanti teman Mams gitu ngelihat ada obat gitu izin edarnya depannya itu misalnya X gitu, udah pasti itu palsu gitu. Karena apa? Karena harusnya izin edar obat itu cuma ini aja tuh depannya gitu, D, G, terus kemudian golongan juga ini gitu. Misalnya dia udah bener nih D, tapi ternyata di nomor 2-nya itu ada I gitu kan, ini nggak ada ya, golongan obat itu nggak ada gitu. Jadi ini tuh palsu gitu. Kita nggak perlu lihat cek Badan POM tuh itu pasti palsu nih obatnya gitu. Makanya ini saya kasih bocoran ini tuh bukan buat kita ngafalin gitu ya, ini ntar apa namanya harus tahu nih obat bebas atau apa, enggak sih. Lebih ke memang untuk rujukan lah gitu ya, bahwa itu tuh udah ada kodenya yang sah gitu. Jadi kalau misalnya ada di luar ini kode-kodenya, itu ya kita harus curiga gitu. Bukan berarti dia, mungkin bisa jadi nanti salah cetak, tapi salah cetak pun harusnya kan ditarik gitu ya. Nggak bisa alasan salah cetak juga gitu. Nah, ini contoh kalau kita nyari nih, misalnya Panadol, flu, dan batuk. Tadi yang saya bilang, cek BPOM gitu. Ini kayaknya tampilan lama ya, saya lupa ganti. Ini udah agak berubah tampilannya di cek Badan POM sekarang. Ini Panadol, tinggal kita klik, nanti dia keluar Panadol, flu, dan batuk, terus ada nomor izin edarnya ini. Gitu, DTL, dari dagang, karena dia pakai merek Panadol. Terbatas, ini kan garisnya biru, lingkarannya biru. Kemudian lokal, karena emang ini produk dari Indonesia sendiri gitu. Jadi, gambarannya kayak gitu. Untuk suplemen makanan mungkin bisa dicek juga ya, Kak? Ya, kalau suplemen nanti di sini juga bisa keluar, tapi kodenya bukan yang tadi saya kasih tahu ini sama sekali ya, karena dia bukan obat, dia SD, ya kan? Suplemen tuh SD gitu. Kalau jadi nanti dari kode itu juga bisa ketahuan jenisnya sih dia apa sih gitu. Kalau obat tradisional itu OT ya kalau nggak salah. Nanti coba saya juga ada lupa karena jarang menggunakan ini ya untuk ngecek obat tradisional. Tapi ada juga di dalam sini dan kodenya aja yang berbeda gitu. Jadi ya kalau kita memang mau yakin, kan sering ya kita direkomendasikan obat-obat herbal gitu ya. Yang tadi saya bilang kita takut ini sebenarnya obat ya bukan palsu ya berarti. Jadi yang tidak jelas ini izinnya gitu ya, yang tidak jelas isinya apa, belum dinilai lah oleh Badan POM apakah aman. Nah, kita cari aja di web ini gitu. Sudah ada belum nomor izin edarnya untuk merek suplemen atau anak biasanya banyak itu, Kak. Nah, itu suplemen anak juga mestinya kalau yang kita misalnya ketemu baru nih katanya bagus banget kata teman-teman misalnya sama Mams gitu ya. Ya itu pakai ini juga bisa gitu. Pastikan minimal ada izin edarnya aja gitu. Seperti itu. Nah, jenis obat dari yang tadi kita banyak bahas itu yang bisa digunakan untuk swamedikasi adalah tadi udah saya sebutkan terus ya, obat bebas terbatas, dan tadi obat keras yang masuk golongan OWA atau obat wajib apotik. Bedanya, kalau obat bebas dan obat bebas terbatas itu bisa dibeli di toko obat, swalayan, dan apotik. Sedangkan kalau obat wajib apotik ya memang kita hanya bisa dapatkan di apotik. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tentang dagu sibu. Dagu sibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ini adalah beberapa prinsip pengelolaan obat yang awareness lah gitu ya, program yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk tadi itu masyarakat lebih pintar lah, lebih bijak gitu dalam mengelola obat, termasuk kaitannya dengan tadi yang dibilang sama Kak Tirta ya tadi ya di awal banget gitu, yang jadi inspirasi untuk bikin webinar kali ini gitu terkait dengan cemaran obat ke lingkungan gitu, karena ini mencakup tentang buang ini yang terakhir nanti kita lihat.
kita tahu ya bahwa hampir setiap rumah tangga pasti punya persediaan obat gitu. Meskipun bisa ada yang banyak nyimpen obatnya, ada yang sedikit, tapi pasti ya minimal sisaan dari obat yang ke dokter itu suka disimpan juga gitu. Itu termasuk persediaan juga gitu ya. Walaupun nanti kita lihat sebenarnya boleh nggak sih itu disimpan gitu. Nah, Dagusibu ini adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang yang ditujukan agar masyarakat lebih paham mengenai obat gitu. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama kita lihat dulu dapatkan. Nah, dapatkan ini bukan berarti kayak mau memonopoli gitu, enggak ya gitu. Jadi memang pastikan mendapat obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya, obat asli dan berkhasiat. Nah, yang paling terjamin dari Ikatan Apoteker Indonesia ya pasti tempat prakteknya apoteker, yaitu apotik gitu ya, dan instalasi farmasi di rumah sakit gitu. Jadi kita bisa mendapat obat yang lebih terjamin, tapi sebenarnya bukan hanya jaminannya ini yang penting, tapi juga informasinya. Kayak tadi saya bilang, kita tuh malas baca gitu ya. Nah, kalau kita belinya udah di apotik tuh gitu ya, Bisa tanya-tanya. apotekernya bisa, kita bisa, sebenarnya sih bukan bisa tanya-tanya, mestinya sih waktu kita dikasih pun dia sudah memberikan informasi dan dia juga sudah men-screening lah misalnya gitu. Misalnya kita cuma datang ke apotek terus kita cuma bilang saya demam nih gitu, nggak akan kita cuma langsung, harusnya ya yang baiknya kita nggak akan langsung disodorin obat demam ya, tapi kita tanya demamnya udah berapa lama gitu kan, kemudian ada gejala yang lain nggak, karena nanti kalau memang oh iya saya demam tapi tiap malam gitu, oh ini ada curiga gitu kan, misalnya kayak DBD atau itu ya dia juga oh ini minum obatnya tapi nanti langsung ke dokter juga ya kalau masih seperti itu gitu, karena khawatirnya ini kan gitu. Jadi kita langsung dapatnya lengkap gitu, informasi mendetail baik mengenai obatnya sendiri, dijelaskan tadi ini diminumnya 1 kali sehari 1 tablet, 3 kali sehari 1 tablet kalau masih ada demam kayak gitu misalnya. Jadi jelas gitu ya, dan kalau ada tanda-tanda seperti ini tolong di stop, misalnya alergi tadi kan ada gatal-gatal dan sebagainya gitu. Jadi kita dapatnya paket lengkap lah gitu ya, obat dan informasinya gitu. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya selama ini misalnya di apotek dekat rumah saya kayaknya nggak pernah kelihatan apoteknya. Ya kalau saya pribadi sarannya berarti itu belum apotek yang ideal gitu ya. Mungkin cari apotek yang lain gitu yang memang kan ada namanya ya sekarang, maksudnya emang harus dipampang gitu. Jadi kalau di apotek di IAI sekarang tuh minta nama apotek itu bahkan di bawahnya nama apoteker yang berpraktek. Jadi harus apotekernya dulu yang berpraktek, terus nanti nama apoteknya siapa gitu. Dibalik, kalau dulu kan kita cuma gede-gede apotek tapi kita nggak tahu nih sebenarnya kita harusnya ketemu siapa di situ gitu kan. Nah, kalau itu kita cari tuh orang yang namanya terpampang itu tuh ada nggak di sini gitu, dan kita kalau mau konsul tadi yang saya bilang biar kita jelas dan lengkap tuh ke dia harusnya gitu. Karena kalaupun dia misalnya kayak saya gitu ya, tapi saya nggak, misalnya kalau kerja misalnya di rumah sakit tapi buka apotek, minimal dia harus mencari lagi apoteker yang lain untuk membackup dia gitu. Jadi kalaupun nggak ke dia gitu, nanti ada yang lain juga sebenarnya yang akan memberikan informasi itu ke mam semua gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita cari apotekernya. Kemudian untuk menunjang tadi saya sebutkan memiliki apoteker yang siap melayani gitu. Gunakan. Nah, kalau gunakan itu udah pasti ya kita gunakannya dengan bijak sesuai dengan etiket yang tertera atau sesuai petunjuk dari dokter dan apoteker. Nah, kalau nggak jelas pasti ya harus bertanya. Jangan kita mengasumsikan, nebak-nebak gitu ya, baik tentang khasiatnya, cara pakai ataupun efek sampingnya. Nah, contoh cara pakai yang sesuai nih, misalnya obat minum kayak tablet, pil, kapsul dan sebagainya, itu obatnya harus diminum sama air putih. Jadi kecuali kalau ada petunjuk lain ya kita minum biasa, tapi kalau misalnya dituliskan harus dihisap, dikunyah dan sebagainya baru kita ikuti petunjuk tersebut. Nah, kalau tidak bisa kita bisa, ini kan trik ya, itu boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih bisa aja gitu. Jadi tapi nah itu juga ini agak tricky gitu. Ini kan secara umum, tapi kalau misalnya kita tidak yakin kita bisa konsultasi ke apoteker lagi tadi, karena ada kalanya obat bisa berinteraksi dengan makanan. Interaksi itu maksudnya dia bisa misalnya misalnya kita menggunakan buah gitu. Ternyata buah ini bisa menghambat penyerapan si obat. Nah, itu tapi bukan semua obat yang seperti itu gitu. Makanya kan tricky ya kalau kita mau menggunakan cara-cara konsumsi yang tidak dengan air putih ini. Nah, itu kita bisa salah satunya nanya ke apoteker. Misalnya kalau mams misalnya dapat obat
untuk anaknya sebenarnya udah gede gitu ya, nggak sirup, tapi dia memang susah menelan obat, terus selalu minum dengan misalnya ada ya yang dengan pisang gitu ya, benar nggak gitu, masukin ke pisang gitu. Betul, Kak. Nah, kita bisa tuh nanya waktu dapat obat diserahkan misalnya di kliniknya ataupun di rumah sakit, misalnya di farmasi rumah sakitnya, kita tanya, anak saya tuh biasanya cuma bisa minum pakai pisang, ini obat-obatnya semua aman nggak ya kalau diminum seperti itu? Nah, itu hak kita untuk menanyakan seperti itu gitu. Dan memang ada kalanya bisa, ada kalanya memang tidak bisa karena tadi interaksi gitu. Kak Immanuel, Ya. ada yang nanya, Mams, Ya, boleh langsung. biasa dengan teh atau susu nggak bisa juga ya, Kak? Iya, kalau minuman itu tidak disarankan teh atau susu. Kenapa? Karena kalau teh atau susu udah pasti berinteraksi. Karena kalau teh itu dia menghambat penyerapan dari semua, nggak cuma obat sih. Jadi dia tuh bisa mengubah kondisi usus gitu ya. Kan dia ada zat namanya tanin ya, penyamak kulit, penyamak gitu ya. Maksudnya dia tuh bisa menutup pori-pori kulit gitu. Jadi dia akan menghambat penyerapan obat nggak maksimal kalau teh. Nah, kemudian kalau susu itu kan kadar lemaknya tinggi ya. Nah, kadar lemak yang tinggi ini berpotensi mengubah kelarutan obat gitu. Jadi nanti obatnya bisa larut lebih cepat, yang juga maksudnya tidak selalu diharapkan gitu ya. Karena misalnya ada obat yang harusnya larutnya memang bukan langsung di lambung gitu, atau biasanya juga sebaliknya dia tidak larut malahan gitu. Jadi memang tidak disarankan kalau untuk dengan minuman lain. Kalau makanan masih bisa ada kemungkinan, tapi kalau minuman itu jangan gitu ya. Jadi jangan menggunakan yang lain, hanya air putih kalau cairan gitu. Perhatikan waktu minum obat. Jadi kalau memang ada misalnya sebelum, bersamaan, atau sudah makan. Nah, kalau sebelum itu bukan cuman misalnya, harusnya kalau di yang tepat itu ya, nanti kalau mams cuman dibilang sebelum, mungkin memang kelupaan gitu apotekernya gitu ya. Kalau dibilang sebelum itu sebetulnya adalah harus disebutkan 30 menit sebelum makan atau memang 1 jam sebelum makan, itu biasanya harusnya jelas gitu. Kenapa? Karena kalau sebelumnya cuman kita minum nih, terus langsung habis itu makan, cuman sebelum aja gitu, maksudnya urutannya doang gitu, itu sama juga bukan sebelum gitu. Karena konteksnya sebelum ini adalah menghindari penyerapan obat itu bersamaan dengan makanan gitu. Dan biasanya ada yang dia diserap cepat, jadi setengah jam. Ada yang diserapnya memang agak lama, jadi harus 1 jam dulu baru makanannya bisa dikonsumsi gitu. Jadi kalau memang cuma ditulis sebelum, boleh tanya gitu. Ini sebelumnya itu berapa lama, kira-kira berapa lama gitu, setengah jam atau 1 jam gitu ya. Nah, terus kalau misalnya lupa gimana nih sebelum, kan udah lewat ya sebelum gitu ya. Nah, tadi karena tujuannya mengurangi, menghindari penyerapan yang bersamaan dengan makanan, kita kalau lupa boleh minum lagi nanti, tapi nunggu 2 jam. Karena biasanya makanan itu diserap oleh tubuh kita tuh, oleh lambung lah ya, pengosongan lambung tuh sekitar 2 jam. Jadi kalau mams lupa atau lupa meminum atau meminumkan gitu ya ke anak, masih ada kesempatan gitu. Jadi tapi ya tandain lah ya, atau bikin reminder gitu ya. Misalnya, udah lupa minum nih sebelum makannya gitu. Boleh minum 2 jam. Jadi 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan, itu sebenarnya masih bisa gitu. Kecuali kalau memang obat itu memang harus tepat banget, seperti misalnya antibiotik sih sebenarnya harusnya jangan terlambat ya. Tapi kalau memang obatnya itu kelupaan, ada yang bisa kita minum tadi 2 jam sesudah aja. Jadi apalagi kalau cuma sehari sekali ya, artinya ya nanti besoknya tetap harus yang benar sebelum. Tapi untuk yang hari itu kita boleh meminum sesudah makan 2 jam tapi gitu. Nah, kalau obatnya cair dikocok terlebih dahulu, gunakan sendok takar. Kemudian yang kedua, ini gunakan sendok takar ini juga saya pengalaman itu jadi kita asumsi gitu ya, sendok yang diberikan oleh misalnya kemasan obatnya itu adalah sama dengan dosis obat. Misalnya kita misalnya sirup kan 1 kali 10 mili. Terus kita kira itu 10 mili, kita nggak lihat sendok takar itu bukan 10 mili, itu 5 mili gitu. Kebayang ya? Betul. Jadi kita minumnya cuma 1 sendok takar yang diberikan di kemasan. Jangan seperti itu ya, Mams ya. Jadi kita memastikan, sendok takar ini 5 mili. Dosisnya 1 kali 10. Berarti saya harus minumnya 2 sendok takar ini gitu. Karena kita asumsinya udah dikasih sendok takarnya nih. Kecuali kalau memang yang ini ya, yang kayak tutupnya gitu, itu kan kita jelas harus baca ya, harus ngisi sesuai dengan dosis. Nah, kalau sendok tuh yang suka trikinya tuh, yang karena dikasih sendoknya itu disangkanya itu adalah dosis untuk sekali minumnya, padahal bukan gitu. Karena dia memudahkan aja, dia ngasihnya biasanya pasti umumnya 5 mili, nggak ada yang lebih. Karena itu kelipatannya nanti, misalnya ada yang dosisnya 10 ya 2, dosisnya 15 3, kan seperti itu ya. Makanya kita harus pastikan dosis kita tuh yang obat sirupnya atau obat cairnya itu berapa. Lanjut,
obat kulit. Obat kulit itu paling kita harus bersih, cuci tangan dulu, dikeringkan, kemudian oleskan tipis aja sebenarnya kalau kulit. Jadi nggak perlu tebel-tebel sebenarnya, tidak terlalu signifikan, malah kita boros obat gitu. Untuk obat tetes mata harus steril, ujung obat itu nggak boleh tersentuh dengan tangan ya, karena takutnya nanti itu terkontaminasi, dan waktu masuk ke mata malah matanya kita infeksi, tambah infeksi misalnya kalau infeksi, atau memang tadinya bukan keluhan infeksi malah jadi infeksi matanya. Dan jangan digilir gitu ya ke orang lain gitu, karena bisa Nggak terjadi boleh. penularan infeksi. Jadi kalau sama-sama mata merah, ya beli aja masing-masing obat satu botol gitu ya. Misalnya mam sama suaminya di rumah sama-sama lagi kena mata merah gitu ya, mungkin karena kena asap dan sebagainya gitu. Ya kalau perlu memang masing-masing perlu beli gitu, jangan bergantian gitu, karena bisa malah jadi saling menularkan infeksi kalau memang salah satunya ada yang infeksi gitu. Itu beberapa. Nanti kalau untuk yang lain-lain, untuk khususnya untuk obat khusus ya, kayak misalnya obat semprot, obat supositoria, itu mestinya tadi kalau mams dapat dijelaskan oleh apoteker. Kalau belum ditagih gitu. Jangan sampai kita bawa pulang obat yang kita tidak benar-benar paham caranya ini gimana sih pakainya gitu. Karena ya nanti obatnya malah tidak bermanfaat dan malah bisa berisiko membahayakan. Kemudian simpan. Kalau simpan itu tujuannya adalah untuk memastikan obat bisa dipakai sampai masa kadaluarsanya gitu. Jadi kalau kita misalnya baca tanggal expired, itu sebetulnya adalah tanggal expired bila dia disimpan dengan kondisi yang sesuai. Artinya apa? Artinya tadi yang saya singgung, kalau misalnya kita belinya ke warung, walaupun tanggal ED-nya misalnya masih tahun depan gitu ya, tapi bisa jadi tuh obat sudah kadaluarsa atau udah ED tadi. Kenapa? Karena menyimpannya itu tidak kondisi idealnya. Jadi dia rusak lebih cepat gitu. Karena tanggal kadaluarsa itu adalah jaminan pabrik kalau disimpannya sesuai sebetulnya. Gitu. Dia nulis juga biasanya kan, simpan pada suhu ruang atau simpan pada suhu 15 sampai 30 derajat kayak gitu. Nah, kalau warungnya setiap hari misalnya kena cahaya matahari langsung 40, 45 gitu ya suhunya, lah itu kan berarti udah nggak sesuai. 35 lah ekstrimnya, kalau 40. 35 aja gitu, 35 derajat berarti itu nggak sesuai. Berarti obatnya tuh walaupun obat itu kayaknya stabil kalau tablet gitu ya, itu sebenarnya ada reaksi yang terjadi mam di situ, dan itu dia rusak gitu. Jadinya kalau kita minum, pertama udah berkurang dosisnya, kedua yang rusak tadi bisa jadi toksik atau beracun gitu. Jadi itu sangat membahayakan. Makanya jangan sepele gitu dalam menyimpan obat karena itu. Nah, sebagian besar obat menentukan kondisi ideal kita pastikan. Nah, mungkin kita kan nggak semua, mungkin misalnya rumah tangga ada AC, tapi minimal jangan terkena matahari langsung, kering dan tidak lembab. Kalau kita memang benar-benar tidak yakin, boleh menyimpan di kulkas, karena kulkas itu kan lebih terjaga gitu ya suhunya gitu. Tapi kalau memang ada ruangan yang ber-AC, nggak apa-apa, udah cukup seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak, karena ya tadi obat ini kan beracun dan anak-anak nggak paham. Bisa jadi nanti mereka minum disangkain permen gitu ya, dan akhirnya mendapatkan efek yang tidak diinginkan. Kak Dan Noel, ini ya, mau kalau misalnya disimpan kulkas juga jangan dicampur sama ikan gitu ya, sama iya, sayur gitu. betul. Jadi tetap Jadi ada wadahnya lagi gitu ya. betul, itu saya lupa ya, betul banget tadi. Jadi kalaupun di kulkas, kalau sekarang kan kulkas modern, maksudnya kulkas zaman sekarang itu malah udah ada boxnya sendiri Kompartemennya ya, gitu ya. Kadang ada dua malah, kosmetik sendiri, obat sendiri gitu kan ya. Nah itu di situnya. Kalau mau jangan di bersama dengan lain. Kalaupun memang belum ada kotak kayak gitu, kita pakai kotak apapun gitu yang ada kita di rumah, baru kita masukkan ke dalam kulkas dengan kotaknya. Jadi dia terlindung dari yang lain, tidak ya tadi ya, misalnya ikan dan sebagainya gitu. Kemudian simpan obat dengan kemasan asli. Tadi sih konteksnya adalah tadi kita biar, kalau kita kan nggak mungkin ngafalin gitu ya, nanti kita masih bisa baca keterangan-keterangannya gitu, dan dia terlindung dari kontaminasi. Nah, yang saya mau berbagi ini mungkin baru dengar atau ada yang udah pernah, saya nggak tahu. Itu namanya Beyond Use Date atau BUD. Sebenarnya sih istilahnya mungkin baru, tapi harusnya udah dilakukan gitu. Adalah batas waktu penggunaan obat kalau sudah dibuka. Jadi berbeda dengan obat tanggal kadaluarsa gitu. Jadi sebetulnya kalau obat itu sudah dibuka, itu jangka waktu dia bisa digunakan tuh berbeda dengan tanggal expired gitu. Jadi contoh yang paling simpel adalah gini. Misalnya
Mams pasti di sini menyiapkan misalnya sirup sirup yang udah aman ya, udah ada di daftar Badan POM. Sekarang kan udah ada daftarnya tuh ya. Sirup paracetamol gitu ya, yang jadi andalan gitu ya. Misalnya ada yang misalnya contoh saya sebut merek misalnya Proris gitu, ada yang punyanya Proris gitu kan. Nah, itu kan ada tanggal kadaluarsa di situ. Nah, tanggal kadaluarsa ini berlaku selama itu belum dibuka gitu. Nah, kalau udah dibuka terus kita minum terus kan simpen lagi. Nah, itu sebenarnya bukan berarti tuh obat bisa diminum sampai tanggal kadaluarsa itu, tapi adalah sampai beyond use date-nya atau sampai tanggal batas penggunaannya gitu. Kalau udah dibuka atau dirusak atau digunakan lah gitu kemasan primernya. Kalau kemasan primer itu maksudnya kemasan yang bersentuhan langsung dengan obat. Kayak tadi sirup berarti botolnya dibuka. Nah, itu sebenarnya bukan lagi ED lagi patokan kita bisa menggunakan, tapi jadi BUD gitu loh BUD. maksudnya. Begitu. Bedanya apa sih? Nah, tadi udah saya jelaskan ya cara simpel biar. Tapi ini definisinya. Kalau ED kan sampai tadi udah saya jelasin diproduksi sebelum kemasan dibuka. Nah, kalau dibuka berpindah ke BUD gitu. Nah, BUD ini ada yang dicantumkan, ada yang tidak dicantumkan di kemasan. Nah, kalau yang dicantumkan contohnya apa? Contohnya nih kalau pernah ibu-ibu dapat sirup amoxicillin buat anaknya gitu ya. Itu kan sirup kering gitu kan, terus ada yang udah dioplosin nama rumah sakitnya atau apoteknya, ada yang kita ngoplos sendiri gitu ya, ngasih air gitu ya. Di sini kan ada bacaannya, tambahkan air minum dan sebagainya. Kemudian ada nih, setelah pencampuran dengan air minum, sirup harus dihabiskan dalam 7 hari. Kalau nggak habis gimana ya? Dibuang gitu. Nah, ini 7 hari itu BUD-nya. Nah, tapi kan kita kan nggak inget ya kapan kita buka. Nah, ini tipsnya adalah ibu-ibu kalau ada yang sudah kalau ada dapat obat seperti ini, kita harus pakai label kayak Tom and Jerry gitu, tempelkan di sini tanggal buka kapan, tanggal BUD kapan. Jadi 2 gitu, tanggal buka, tanggal BUD gitu. Atau ya kalau misalnya karena mungkin takutnya orang lain nggak paham, boleh tulis tanggal ED, tapi kita tahu maksudnya itu BUD gitu, tanggal ED-nya biar jelas gitu kan. Tapi ED yang baru berarti gitu kan. Nah, berarti dari 7 hari nih, misalnya kita minum buka hari, ngoplos hari ini gitu ya, tanggal berapa sekarang? 11. Terus aja 11 Mei 2023, tanggal BUD-nya 18 Mei 2023. Udah, kita jadi nggak usah ngafalin gitu. Kalau misalnya kita nggak nulis kan kita kayak, kemarin itu kapan ya kita mulai minum obat? Itu kan males ya, capek gitu kan. Nah, itu tinggal dicatat aja. Kalau misalnya males pakai label, ya udah di sini yang kolom kosongnya yang penting terbaca jelas gitu, tulis BUD atau nggak usah bukanya, langsung aja kita hitung 11 tambah 7 18. Terus aja BUD 18 Mei 2023 seperti itu. Ya. Nah, kalau obat-obat yang tidak tercantum gimana? Ini saya kasih yang umum digunakan ya. Kalau misalnya yang lain yang tidak umum nanti bisa bertanya juga di kolom chat. Kalau kayak obat oral yang mengandung sirup ya, ini konteks yang sebelah kiri, kalau tidak ditulis kayak yang sebelah kanan ya. Misalnya kan tadi yang saya contohkan tadi Proris gitu ya. Kalau yang mengandung air, biasanya memang kalau sudah dibuka itu hanya stabil 14 hari pada suhu kulkas. Nah, kalau memang tidak disebutkan, kita tetap pegangannya 14 hari ini, 2 mingguan. Artinya apa? Artinya kalau Mams menyediakan buat stok, itu harus yang belum dibuka gitu. Kalau udah dibuka, berarti kalau udah terpakai, misalkan ternyata akhirnya digunakan nih stok tadi, kemudian misalnya 3 hari diminum, anaknya udah sembuh gitu ya. Berarti Mams nanti kalau emang sampai udah 14 hari juga memang udah sembuh ya, nggak demam lagi, kan berarti nggak habis gitu. Itu harus dibuang sebenarnya, dan stok yang lain gitu, bukan yang tadi lagi gitu kan. Karena kalau misalnya kita masih menggunakan yang itu, ada kemungkinan ya obat tadi udah tidak sestabil waktu belum dibuka gitu. Makanya tidak Sepertinya disarankan. banyak yang baru tersadarkan ini, Kak. Iya, itu dia. Makanya jadi kalau mau menyetok boleh kan, berarti nggak boleh nyetok obat ya, boleh, tapi memang kita harus nyetoknya yang baru gitu, bukan stok sisa dari yang sebelumnya gitu. Apalagi obat dokter yang udah zaman dulu kala ya, kadang memang sengaja disimpan untuk lumayan nih obatnya paten banget nih, kayak sekali minum anaknya langsung itu. Ya kalau emang itu memang obat bebas dan bisa dibeli, ya udah tinggal kita ingat aja namanya, nanti tinggal beli kalau butuh gitu ya, jangan di stok yang udah dibuka tadi gitu. Ibaratnya gini, tapi kan sayang ya gitu kan, hemat gitu. Sekarang gini sih, hematnya kita pikir aja gitu. Misalnya karena kita mau hemat, misalnya berapa harga satu sirup saya juga nggak tahu ya. Misalnya taruhlah paling mahal 20.000, 30.000 gitu ya. Mungkin 50.000 lah paling ekstrimnya gitu. Tapi kalau misalnya karena minum obatnya tadi tidak optimal lah kita bilang gitu ya, tidak sesuai. Anak kita malah misalnya jadi perlu perawatan yang berhari-hari, kan itu jadi nggak worth it gitu 50.000-nya yang kita hemat, betul nggak sih?
Jadi Iya. mendingan kita ya memang sesuai dengan ketentuan ini gitu. Sirup kering kalau tidak disebutkan sama 14 hari setelah diencerkan maksimal. Tapi kalau disebutkan ada yang kayak gini 7 hari aja. Obat topikal itu 30 hari. Jadi kalau misalnya kita punya obat-obat krim, gel, salep itu udah dibuka, kalau bisa, makanya sih sebenarnya kalau misalnya kita nggak butuh banyak, jangan, makanya kan kita lihat tuh obat krim, gel itu kan kecil ya, itu tujuannya sebenarnya ini sih, jangan beli yang terlalu besar, kecuali biasanya besar itu dipakai kalau memang misalnya kita lagi gangguan kulitnya tuh luas gitu ya, jadi memang tetap habis gitu. Tapi kalau memang memang cuman karena apa gatal-gatal dikit di sini gitu terus kita beli yang gede banget, ya sayang nanti kebuang. Karena emang 30 hari kalau udah dibuka sebaiknya tidak digunakan lagi atau dibuang gitu. Obat tetes mata disebutkan sih ini 3 kali 24 jam gitu. Ini beberapa ya. Nah, yang terakhir buang. Nah, kalau buang itu ini yang paling kurang diperhatikan kayaknya. Obat ya udahlah ini buang. Nanti apalagi habis ini habis pada webinar terus langsung berarti Langsung saya buang. buang-buangin. Tapi buangnya nggak merhatiin ini gitu ya. Nah, kita bahas nih bagaimana sih yang harus dibuang. Pertama yang harus dibuang itu adalah obat yang 2. Kalau tidak rusak ya kadaluarsa gitu. Nah, kadaluarsa di sini bukan hanya tanggal kadaluarsa, tapi yang BUD tadi juga termasuk gitu. Jadi makanya tadi kan udah ada ilmunya tentang BUD. Nah, ini tuh yang harus dibuang ya yang kalau BUD-nya udah terlampaui sebaiknya kita buang gitu. Nah, kalau yang udah rusak kita gimana taunya? Yang paling gampang adalah diamati bentuk fisiknya. Warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh dibuang sembarangan obat-obat ini gitu. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan gitu, dijadiin bahan obat palsu atau ya mungkin akan kemakan atau keminum misalnya namanya anak-anak main gitu ya, misalnya ini dibuangnya nggak misalnya nggak pas masuk ke tempat sampah atau di lantai dapur mams gitu terus anak-anak lagi main gitu kan malah kemakan gitu kan kita nggak mau gitu, makanya benar-benar harus hati-hati buang obat. Nah caranya itu adalah obatnya itu dibuka dulu kemasannya. Jadi kita memang harus repot dikit nih kalau buang obat, jangan utuh gitu. Jadi blisternya dibuka semua satu-satu, terus kita hancurin, kemudian campur tanah atau limbah lain di dalam plastik, baru kita buang ke tempat sampah. Jadi kalaupun ada orang yang mungut, misalnya dia ngeliat ada apa nih sebuk-sebuk gitu, dia iseng gitu kan, karena udah kecampur tanah dia juga udah jijik lah gitu, istilahnya nggak bakalan diapain lagi gitu. Tapi kalau misalnya cuman kayak dalam kantong gitu kan, malah bikin penasaran ya kalau misalnya saya pemulung atau apa gitu lihat, apalagi kalau obat sekarang kan warnanya bagus gitu, apa nih gitu kan gitu, jadi malah bisa berpotensi berbahaya, makanya disarankan seperti ini. Nah, bahkan kalau obatnya cair karena dia sudah pasti larut itu boleh dibuang ke dalam saluran air atau jamban gitu. Kalau misalnya yang padat itu kenapa tidak disarankan langsung dibuang, karena kita tidak tahu kelarutannya kan, kita nggak yakin gitu ini larut apa nggak, makanya tadi caranya seperti tadi, jadi berbeda gitu. Nah, yang terakhir kita nyambung lagi ke yang di awal soal medikasi, ini beberapa masukan gitu ya untuk apa aja sih obat-obat yang sebaiknya bisa disediakan mams untuk di rumah gitu. Ada obat demam yang paling umum digunakan paracetamol, bisa juga ibuprofen ya tadi yang udah saya sebut mereknya tuh Floris kayak gitu, itu obat bebas. Kemudian obat flu dan batuk. Kalau obat flu dan batuk ini selalu tanya ke saya, sering bertanya ke saya gitu ya teman-teman gitu, keluarga gitu, apa sih yang bagus obat flu dan batuk? Itu sih sebenarnya relatif gitu kan, banyak banget merek obat flu dan batuk gitu ya, Decolgen dan sebagainya, itu biasanya cocok-cocokan sih kalau saya bilang gitu ya. Jadi ya kalau misalnya mams udah biasa yang itu, ya udah itu aja gitu. Yang kalau memang belum maksimal coba-coba yang lain gitu, ganti-ganti ternyata bagus yang mana gitu. Yang penting memang itu mams paham cara pakainya dan memang itu betul obat flu dan batuk gitu ya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya diare. Diare ini yang paling penting itu sebetulnya yang pertama oralit. Kenapa? Karena sebetulnya diare itu bukan penyakit, itu adalah upaya tubuh itu untuk membuang sesuatu yang salah, kecuali memang untuk beberapa diare yang kayak infeksi itu memang itu penyakit, artinya memang karena infeksinya itu ya. Tapi kalau secara natural lah gitu kita bilang, diare itu adalah upaya tubuh tuh untuk membuang sesuatu yang dianggap beracun dari tubuh gitu, karena dideteksi ada racun, jadi dipercepat saluran cerna kita sehingga akhirnya efeknya muncul diare gitu. Harusnya kadangkala misalnya apalagi kalau anak-anak ya, biasanya rotavirus gitu kan, itu sembuh sendiri sebenarnya, cuman anak-anak itu rentan terhadap dehidrasi, makanya penting banget mams untuk sedia oralit gitu. Kalau misalnya nggak ada oralit, buat aja larutan gula garam, saya nggak hafal juga ya, bisa di Google gitu ya, ada perbandingannya, itu bisa mams buat, yang penting, tapi sebenarnya sih nggak harus oralit. Biasanya kalau diare anak itu ASI itu boleh nggak diberhentikan, tapi kalau formula semuanya harus dihentikan dulu, karena bisa jadi potensinya
diarenya itu karena si susu formulanya ini, baik itu baru diminum atau memang baru ganti atau memang udah lama tapi ternyata baru muncul gitu ya efek diarenya bisa jadi, tapi makanya dihentikan. Tapi kalau ASI boleh tidak dihentikan, tapi ya itu memang malah harus gitu ya biar nggak dehidrasi gitu. Tapi kalau ada misalnya udah nggak ASI gitu ya, minum yang lain, minum apapun kesukaannya dia sebenarnya boleh, yang penting dehidrasinya tuh terhindarkan gitu. Jadi yang penting dia terus direhidrasi gitu. Nah, kalau tidak bisa minum baru langsung ke dokter juga kalau anak-anak gitu ya, karena ya itu potensi dehidrasinya tuh sangat tinggi karena anak-anak tuh isinya cairannya lebih banyak daripada orang dewasa. Jadi begitu begitu diare keluar gitu bisa langsung berkurang dan langsung bisa fatal gitu. Nah, kalau New Diatab sebenarnya juga cuman untuk menetralkan. Jadi bukan untuk, jadi kalau nggak diminum juga sebetulnya sih nggak apa-apa, yang penting kita nggak dehidrasi gitu. Cuman kan kadang kita nggak tahan mulusnya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu untuk mengatasi gejala itunya aja, bukan benar-benar menghentikan si diarenya sebetulnya gitu. Ada obat diare yang bisa menghentikan, nanti kalau ke apotek pasti dikasih gitu loperamid. Nah, itu bisa benar-benar stop gitu. Cuman kan memang harus dicek dulu nih kira-kira infeksi nggak, kalau karena infeksi kalau stop malah bisa lebih berbahaya gitu. Kemudian obat alergi, ada CTM sama cetirizine, ini untuk gatal-gatal kayak gitu ya. Ada salep nyeri, apa yang bisa tadi kalau yang untuk pegel-pegel gitu ya, itu bisa digunakan obat luar, terus salep gatal-gatal. Itu aja sih. Selain ini ya biasanya kalau kita beli kotak P3 kan udah lengkap ya isi yang lainnya. Saya nggak sebutkan di sini, ini lebih ke yang kalau kita mau ya stok lah beberapa obat kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mam sudah ada obat-obat kayak gini di rumah, PR dari saya adalah sekarang mungkin ditulis di situ kegunaannya, karena kan nggak semua orang paham ya. Misalnya nanti kalau misalnya mungkin kalau punya pengasuh di rumah gitu kan, dia bingung, itu bisa lebih diperjelas gitu labelnya, ini obat demam dibesarkan terus tanggal expirednya kapan gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya ini kamu ngambil yang ini ya gitu, nanti dia juga bisa mastiin, oh ini benar obat demam nih, anaknya memang demam gitu kan, dan dia bisa mastiin dulu obat tanggal expirednya sih itu gitu kan, karena kita kan juga nggak hafal gitu kan, udah ada di kemasan sebenarnya, cuman kita gedein gitu loh Mams. Jadi kalau misalnya ada yang, kalau saya biasanya gitu, saya gedein, kemudian kita bisa misalnya kita bikin jadwal lah gitu, misalnya nggak perlu setiap bulan sih, minimal paling nggak 3 bulan atau 6 bulan sekali kita cek lagi. Kalau misalnya udah lewat dari situ langsung kita buang gitu untuk menyimpan obat-obat ini. Itu aja. Selesai. Mudah-mudahan nggak panas gitu ya. Nah, jadi Sepertinya pesan terakhirnya gunakan obat secara benar dan baca informasi gitu, komposisi dan sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nggak tenggelam dalam informasi gitu ya, tapi benar-benar bisa mendapat banyak manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat malam. Selamat malam. Wah, terima kasih Kak Immanuel. Luar biasa sekali materi yang udah disampaikan. Saya yakin sih Moms yang ada di sini udah mulai, setidaknya walau terasa agak pusing sedikit, tapi udah mulai aware lagi nih dengan persediaan obat-obat yang ada di rumah, ataupun bagaimana riwayat selama ini menggunakan obat, menyimpan, membuang, ataupun memberikan informasi kepada keluarga, seperti itu ya. Nah, betul. Kak Immanuel, saya lihat di kolom chat udah banyak sekali pertanyaan, mungkin kita bisa langsung aja, tapi sebelum itu mungkin kalau ada yang mau raise hand, ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan, mau nanya langsung ke Kak Immanuel. Boleh, Mam? Nggak off cam, nggak apa-apa. Mam Ranggi ya? Ada Mam Ranggi. Oh, ada Mam Ranggi. Oh ya, silakan Mam, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam, Kak. Iya, selamat malam, Mam. Iya, gini saya mau nanya, ke almarhum suami itu dulu sakit ginjal sama jantung. Nah, setelah meninggal itu banyak banget obat yang tidak habis dan bahkan yang baru beli. Nah, itu sekarang harus saya gimana kan ya? Karena semuanya belum expired gitu. Iya. Baik. Apa bisa saya jual lagi atau gimana? Oke, silakan Kak Immanuel, mungkin bisa langsung dijawab. Baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Pertama saya ucapkan turut berduka ya kepada Ibu Ranggi. Kalau untuk obatnya itu yang paling mudah adalah membuang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Gitu. Tapi kalau memang dicek aja, kalau memang obat, saya kan nggak lihat obat-obatnya. Tapi kalau obatnya itu yang K, itu sudah pasti jangan digunakan kan? Karena
apa namanya, kalau mau disimpan sih nggak apa-apa ya, cuman mungkin jangan masukin di kotak obat. Kenapa? Karena bisa jadi nanti diperlukan kalau misalnya moms atau keluarga yang lain butuh obat, terus ada obatnya di situ gitu, boleh. Jadi obat itu nanti kita bawa ke apotek ketika nembus obat gitu. Gini, ini sama nggak ya obatnya dengan ini? Dan itu disimpannya tapi tetap sesuai dengan yang tadi saya jelaskan gitu ya, aman dari anak-anak, suhunya terpantau gitu. Jadi nggak dijual, tapi buat kita pakai sendiri. Tapi kalau nanti butuh, kalau obatnya logonya keras gitu, nggak apa-apa. Jadi misalkan itu situ ada obat hipertensi misalnya gitu, terus nanti ada keluarga kita yang lain resepin obat itu amlodipin, kayak saya contoh sebut, misalnya ada amlodipinnya gitu, ternyata itu, dan memang masih jauh kadaluarsanya dan kita memang menyimpannya masih tepat gitu, itu masih bisa digunakan oleh yang lain, jadi bisa bermanfaat kayak gitu. Itu kalau obat keras. Kalau obatnya obat bebas yang tadi biru atau hijau itu lebih enak lagi gitu, jadi bisa selalu digunakan oleh siapapun, misalnya kita sendiri misalnya kalau lagi membutuhkan, yang penting kita masih ada di kemasannya dan masih jelas itu obat apa gitu. Jadi tapi kalau emang udah yang tadi udah kadaluarsa, udah rusak, udah berubah warna, ya itu dibuang dengan tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi mungkin itu aja sih. Tapi tadi kalaupun menggunakan jangan nebak-nebak ya. Misalnya walaupun kita udah jelas nih baca itu, siapa tahu ada yang misalnya kadang-kadang gini, misalnya nama obatnya itu depannya sama, kadang belakangnya ada garamnya lah istilahnya kalau dalam istilah teknik itu berbeda. Jadi nanti ternyata itu malah nggak boleh gitu untuk pasiennya, atau misalnya untuk tadi yang disebut misalnya ibu gitu ya, yang disepin, moms yang disepin, tapi ternyata beda, cuman namanya depannya yang sama. Nah itu kan jadi salah. Makanya saran saya tadi ya itu dibawa lagi ke apotek ketika kita nebus obat sekalian, oh tapi saya punya ini nih gitu, bisa nggak yang ini? Nanti dia akan, oh iya berarti ibu tinggal nebus yang ini gitu, seperti itu. Jadi itu haknya gitu, bukan nanti kalau ternyata emang semuanya udah ada di itu ya nggak apa-apa gitu, karena tugas apotek itu emang apoteker seperti itu, bukan hanya apoteker itu memang tugasnya memberikan informasi gitu. Kalaupun ibu akhirnya nggak beli obat sama sekali, cuma nanya gitu doang, nggak usah malu gitu, memang itu tugasnya apoteker kok gitu. Jadi emang tugas kami profesi apoteker. Jadi bukan cuma melulu kita komersil jualan obat gitu, memang kita pelayanan gitu. Itu. Kalau misalnya ada bencana gitu, saya itu donasiin, itu boleh nggak sih? Boleh kalau misalnya memang tergantung kebijakan yang misalnya yang menerima ini juga sih gitu. Jadi nanti biasanya paling yang penting ibu bikin, kalau di kami di rumah sakit pun kami kadang terima gitu hibah dari pasien. Nah, mungkin saya tanyakan juga, ini salah satu yang lain ya karena ditanyakan gitu ya. Kalau memang dulu almarhum berobatnya di rumah sakit mana gitu, mungkin bisa datang ke farmasinya menanyakan kebijakan mereka gitu. Kalau di kami biasanya tergantung obatnya nih, misalnya obat kulkas pasti kami nggak akan terima gitu misalnya, tapi kalau obatnya memang masih relatif lebih stabil bisa diterima. Tapi nanti paling pasien membuat kayak semacam surat, ya tulis tangan juga nggak apa-apa gitu, surat serah terimanya gitu, jadi jelas gitu asalnya dari mana kayak gitu, bisa juga dihibahkan. Nah kalau tadi misalnya ada misalnya lembaga yang memang menerima, ya kebijakan mereka sih mau menerima atau tidak gitu, tapi sebenarnya bisa juga. Oh gitu. Iya. Terus boleh satu lagi. boleh Karani. Kalau kayak kan kadang NaCl suka dipakai buat nebu juga gitu kan, itu kan terbuka gitu. Terus obat batuk yang buat nebu gitu. Nah itu gimana ya buat memastikan ini masih bisa oke, tidak selain berubah warna dan ini? Oke. Kalau selain berubah warna, kalau selain yang kita bisa lihat, makanya tadi ada ketentuan BUD tadi tuh karena itu sih, Mams. Jadi kita nggak bisa tahu kalau memang dia masih stabil, makanya kita lebih lihat waktunya aja gitu. Jadi kalau memang kita misalnya tadi kan kita untuk nebu itu berarti cair ya. Kalau cair itu biasanya sih ditulis deh kalau nggak salah. Cuman kalau memang nggak ditulis paling lama bisa 30 hari. Paling lama 30 hari gitu. Jadi kalau memang Mams udah buka hari ini dan memang stabil, maksudnya nggak ada perubahan apa-apa, ya maksimal udah 30 hari nggak habis dibuang aja gitu. Jadi BUD-nya 30. NaCl ya berarti itu ya? Iya, kalau NaCl sama, karena dia cairan juga, hanya cairan kosong lah gitu ya, cuma mengandung natrium klorida. Makanya lebih baik sih pakainya kan sekarang ya ada yang juga yang kemasan kecil-kecil itu ya, iya gunakan itu aja sih biar lebih ekonomis gitu. Itu. Oke, terima kasih. Iya, ada lagi Karanggi, udah ya, udah cukup. Berarti mungkin tadi aku sedikit menambahkan ya Kak, biasa sering terjadi sih di rumah orang tua ya, kalau kemasan obat yang masih tersisa itu kadang-kadang kepotong itu bagian dosisnya, bagian kekuatan obatnya, misalnya tadi amlodipin, ada yang 5
5, ada yang berapa. Nah, itu udah 10. kepotong tapi masih disimpan. Nah, suatu saat kita mau kasih lagi atau ada keluarga, kita nggak tahu pasti itu Iya, dosisnya betul, dosis berapa. betul. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa memastikan untuk menyimpan itu, memastikan tadi selain nama obatnya juga konsentrasinya ya, dosis obatnya. Betul banget. Iya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand, dari ada Kak Yusi. Kak Yusi, silakan. Halo. Iya, selamat malam Kak. Selamat Mau malam. tanya, itu kenapa ya kalau di kemasan obat paracetamol anak itu kok berdasarkan umur ya Kak? Karena setahu saya itu dia berdasarkan berat badan anak gitu. Apakah umur juga bisa dijadikan patokan gitu? Terus yang kedua, apakah harga obat itu mempengaruhi efektivitas obat itu sendiri? Misalnya kayak flu tadi gitu ya. Ada obat Tuzalos misalnya itu di bawah 10.000 harganya gitu ya, tapi ada juga yang obat Rinos gitu yang harganya tuh di atas 50.000 gitu. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih gitu? Oh iya, ini Itu apa sih, pertanyaan Kak? bagus banget ya. Oke. Menarik sekali. Menarik Silakan, sekali. Kak. Pasti dalam hati semua juga nanya itu ya. Yang kedua tuh terutama gitu ya. Oke, yang pertama pertanyaan mengenai tadi apa? Saya lupa jadinya gara-gara mengomentari Iya, yang kedua. usia. Usia ya. Oke. Usia Dosis paracetamol. usia. Apakah sebenarnya, nah kalau dalam ilmu farmasinya gitu ya, sebenarnya memang untuk dosis anak itu dua-duanya ada gitu. Jadi memang ada dosis berdasarkan berat badan dan ada dosis berdasarkan usia gitu. Yang memang kalau secara biologisnya memang, maksudnya farmakologis dan biologis gitu ya, perhitungan dosis itu sebenarnya mengacunya kepada berat badan. Ketika ada rumusnya pakai usia itu dia memappingkan lah gitu ya, memasangkan berat badannya memang berat badan standar berapa terus ke usia kayak gitu. Jadi memang ada yang rumusnya itu keluar dalam bentuk usia akhirnya gitu. Nah, kalau tips dari saya kalau memang Mams nggak yakin, memang lebih memilih yang berat badan sebenarnya. Cuman kalau misalkan memang kita merasa anak kita tuh kayak di luar rentang normal anak gitu, misalnya dia kayaknya beratnya lebih atau beratnya kurang gitu, ya jangan pakai usia gitu pasti gitu. Tapi kalau memang dia memang anaknya normal, ya bisa sebenarnya pakai usia dan baik usia maupun berat badan. Itu yang pertama. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang kedua, untuk masalah harga gitu ya. Nah, kalau harga ini saya buka-bukaan sedikit gitu ya. Jadi mungkin dulu sekarang Kak Tirta masih di industri farmasi atau? Enggak. Aku sama Kak Muti sama-sama alumni Dexa. Tapi udah enggak ya? Maksudnya udah enggak di industri ya? Oke. Jadi kalau industri farmasi itu menentukan harga obat, maaf saya agak buka sedikit, maaf ya rahasianya ya gitu ya. Nggak apa-apa, Faktornya Kak. itu yang paling besar sebenarnya adalah marketing gitu, yang menentukan harga gitu. Jadi seberapa jor-joran dia memarketingkan obatnya itu nanti ngaruh ke harganya gitu. Jadi makanya obat generik yang nggak pakai merek itu murah banget gitu, karena dia cuma mengandung harga produksi obatnya itu. Jadi kayak beneran kayak komoditas biasa gitu. Ini bahan bakunya apa aja, tenaganya apa segala macam, itu keluarlah harga obatnya itu segitu gitu. Jadi murah banget gitu kan. Nah, begitu dia dimerkin gitu ya, jadi Panadol misalnya, nah, dia harus masang iklan di TV kalau obat bebas, dia harus kalau sekarang zamannya endorse gitu kan, kalau medsos gitu-gitu segala macam, itu masuk ke harga obatnya, Mams. Jadi sebetulnya harga obatnya itu yang mayoritasnya itu dari situ gitu, dari marketingnya gitu. Jadi, nah apakah ini mempengaruhi efektivitasnya, itu jadinya tricky juga pertanyaannya, karena gini, marketing yang dia lakukan itu apakah benar-benar sesuai dengan yang dia omongkan apa enggak juga gitu kan sebenarnya. Karena ya bisa jadi memang dia marketing gila-gilaan karena dia yakin nih obatnya ini nih obat dewa lah istilahnya gitu kan. Saya bilang memang misalnya kalau Panadol gitu, dia yakin karena dia udah bertahun-tahun bikin, dia selalu mengubah-ubah formulanya, dia yakin bahwa obatnya dia itu emang paling cepat gitu menyembuhkan demam. Nah, berarti harganya mahal itu ada korelasinya, tapi kadang-kala ya memang enggak gitu. Sebenarnya dia enggak mengubah apa-apa, tapi dia cuman terus-terusan jor-joran, akhirnya keluar uang untuk itu, ya itu dimasukkan ke dalam harga obat gitu. Jadi ya kira-kira kayak gitulah rahasianya gitu ya. Jadi makanya kalau, dan ini sekalian karena ditanyakan, itu hak kita untuk meminta obat yang generiknya. Kalau misalnya nanti kita nebus obat resep ke apotik, misalnya kan dibilangnya harus lapor dulu ke dokter gitu kadang. Misalnya kalau di rumah sakit gitu ya, misalnya ke swasta gitu. Moms bisa bilang gitu, bukannya kalau memang generik itu hak saya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dinanya lagi ke dokter kalau misalnya itu, kecuali kalau digantinya ke merek lain, iya mungkin. Misalnya nggak ada merek A, adanya merek B, itu ya memang benar harus dikonfirmasi, atau ekstrim ngegantinya gitu. Kita nggak ada omeprazol nih, adanya ranitidin. Nah, itu memang nggak boleh diganti sembarangan sama apoteker. Tapi kalau cuman
di resepinnya merek omeprazol A, di apotek ada itu dan ada generik, terus kita maunya generiknya, itu hak kita, boleh. Ini yang ada generiknya kasih generik ya, gitu. Terus dia jawab, nggak bisa nih, harus konsultasi ke dokter. Oh, kalau gitu saya ke apotek lain aja yang bisa, gitu. Karena itu harusnya bisa, gitu. Kalau memang dia misalnya nggak bisa, ya mendingan kita ngopi resep aja, gitu. Minta kopi resepnya, kita tebus lagi di tempat lain yang mau ngasih generiknya, gitu. Itu aja sih. Aku mau ini berbagi juga ya. Meskipun Silakan kerja Kak di Tirta. meskipun kerja di industri farmasi, jadi kalau Iya. aku sama keluarga, mama, papa, anak-anak, kalau berobat ya memang mintanya generik gitu. Iya, betul. Betul sekali. Jadi ya kita dari industri farmasi sendiri, kalau berobat ya kita mintanya generik dan gak masalah kok. Iya. Oh, Generik satu lagi. berlogo ya. Ini maksudnya generik berlogo, Kak? Iya, generik berlogo. Oke. Satunya lagi juga saya lupa nih, bukan cuma marketing sih. Sebenarnya gini, tadi yang sudah lupa sebut ini juga penting untuk diketahui gitu. Kenapa sih obat merek itu mahal di awalnya ya? Karena memang kalau nggak gitu nggak ada yang mau berinovasi ya, Mams. Jadi diberikan hak eksklusif dulu gitu, nggak boleh ada generiknya, nggak boleh yang lain gitu. Untuk dia ngeganti gitu, dia udah berinvestasi menemukan obat baru selama paten tuh 15 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi dia dikasih hak paten 15 tahun untuk dia jual sendiri. Itu masih mahal pasti. Itu bukan karena marketing aja, tapi memang karena ya namanya dia sendiri, dia bebas dong mau jual berapa gitu. Selain marketing dia juga bebas Biaya mau kira-kira penelitiannya ya, Kak? iya, kira-kira BEP-nya berapa sih, dia hitung-hitung nanti untuk 15 tahun penjualan dia. Nah, itu seperti itu kalau memang dia masih sendiri nih. Gitu. Jadi, kalau itu ya bisa jadi berkorelasi juga ya dengan efektivitas, karena kalau dia udah keluar izinnya beredar dipakai, itu pasti udah terbukti efektif dan dia memang sendiri yang ada obat itu gitu. Itu di luar marketing. Oke. Itu kalau kan juga bentuk sediaan itu kan paracetamol ada yang macronize ya. Itu Iya, ngaruh nggak nih betul. sama ngaruh juga ya sama harga obatnya ya? Bentuknya ada yang sustain release Teknologi gitu kan, di sediaannya. teknologinya Iya. betul. Kalau Jadi yang kayak meskipun sama-sama paracetamol karena teknologi yang dipakai beda, bisa jadi makanya beda. Iya, betul. Kalau itu ngaruhnya tadi ke yang biaya produksi yang saya bilang di awal tuh. Misalnya sama-sama bermerek, berarti kan marketingnya udah beda nih biayanya. Tapi misalnya ternyata beda cara bentuk obatnya lah gitu ya. Karena teknologinya berbeda, ya itu masuk ke dalam harga lagi tuh. Karena penggunaan teknologi itu gitu. Udah cukup, Mas? Gimana, Mam Yusi? Udah cukup, terima kasih Kak. Udah cukup ya. Tapi saran saya juga mungkin ketika nanti membandingkan antara obat yang tadi kan konteksnya mahal dan juga murah ya, kita bandingkan juga komposisinya, apakah benar-benar sama antara obat yang dibandingkan yang A dan juga B. Tadi Mom Yusi juga udah menyebutkan tadi ada merek Rinos ya, Rinos perbandingan dengan Tuzalos. Nah itu kalau tidak salah itu komposisinya juga berbeda. Seperti itu. Iya, teknologi yang digunakan untuk misalnya Rinos dan juga seperti apa teknologi produksi yang digunakan pada Tuzalos itu juga berbeda. Jadi kalau membandingkan nanti lihat komposisinya apakah benar ketika menggunakan Tuzalos itu tuh sama kita bandingkan dengan menggunakan Rinos seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya langsung? Kalau nggak ada mungkin saya lanjut dulu ke yang udah dari tadi di chat room. Udah banyak sekali. Mungkin saya mulai dari atas dulu ya. Tadi terkait dengan penggunaan obat nih Kak, ada yang masih melanjutkan dengan menggunakan air jeruk, air dingin itu seperti apa ketika menggunakan obat terus minum air jeruk dan juga air dingin. Oke. Kalau air dingin sih nggak masalah sih gitu. Mungkin yang kadang dokternya ngelarang karena emang dia batuk gitu ya kalau minum air dingin gitu. Bukan itunya ya, tapi memang bukan obatnya ya yang masalah. Tapi kalau air jeruk itu kan dia ada keasamannya. Nah ini yang kita nggak tahu nih gitu, obat ini sifatnya apa, dengan asam itu dia akan bereaksi gitu. Jadi sebaiknya sih enggak, walaupun ya kan sebenarnya logikanya kalau nanti obat masuk ke dalam lambung juga dia terkena asam lambung gitu. Tapi kan dia khawatirnya tuh rusak duluan kayak gitu. Jadi mendingan memang tetap tadi balik lagi menggunakan air putih seperti itu. Terus ada lagi? Itu tadi dari Kak Dian sama Kak Feni. Nah selanjutnya ada lagi nih Kak terkait dengan kalau habis minum obat terus kita muntah, sering ya mungkin anak-anak sering seperti itu. Nah apakah kita perlu minum obat lagi dengan dosis yang sama atau seperti apa? Oke. Dari Kak ini Sarah. Untuk lebih mudahnya tadi ingat yang tadi saya bilang berapa jam itu.
kalau misalnya udah 2 jam sesudah makan gitu, 1 jam sesudah makan, itu sudah makan obatnya juga gitu ya maksudnya, itu kan kita berasumsinya obatnya itu sudah diserap ya. Jadi kalaupun muntah, mudah-mudahan tuh obatnya ya amannya misalnya 2 jam juga gitu. Itu mudah-mudahan obatnya juga sudah sudah terabsorpsi sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu lagi minum obat. Tapi kalau memang baru gitu ya, udah Baru jelas banget. atau baru setengah jam ya Mm-mm. gitu kan, kurang dari 1 jam gitu. Itu nggak apa-apa sih minum obat lagi gitu. Karena memang pasti obatnya sudah terbuang gitu, obat oralnya itu sudah terbuang dan tidak jadi diserap kayak gitu. Jadi tapi gini, kalau itu tadi konteksnya obat-obat bebas ya, obat bebas terbatas bebas. Nah, kalau obat keras itu sebaiknya tanyakan ke apoteker. Kenapa? Karena ada obat-obat yang istilah teknisnya saya bilang ya, dosis terapi, mungkin masih ingat ya apa, rentang terapinya sempit gitu. Maksudnya Sempit. sempit gitu. Nah, kenapa kita harus hati-hati? Karena kalau tadi kita kan udah masuk terus kan udah terserap sebagian. Terus kita karena tadi saya bilang, oh kata Kak Nul kemarin kalau misalnya baru setengah jam langsung minum lagi gitu kan. Terus langsung memutuskan berarti itu obat keras gitu. Dan tadi dia tentang terapi sempit. Berarti kan yang masuk itu akan lebih banyak daripada sekali minum kalau dia tadi nggak muntah gitu. Ada tambahan lah gitu ya. Nah, ternyata tambahannya ini itu melewati rentang dia aman gitu. Itu yang kita khawatirkan. Contohnya misalnya Dosisnya kayak jadi obat. double gitu ya Kak ya? Iya, betul. Kayak obat-obat kejang itu kan rentang terapinya sangat sempit gitu. Jadi begitu dia kelebihan bisa terjadi malah efek yang tidak diinginkan gitu. Makanya kalau untuk obat-obat keras, saran saya ditanyakan ke apotekernya gitu. Kalau misalnya emang tidak punya biasanya sih kalau di rumah sakit di RSCM sih biasanya dapat kontaknya tuh ya, ketika dapat obat untuk misalnya mau habis pulang, itu kita selain memberikan informasi juga kasih kontak untuk bisa bertanya gitu. Tapi kalau memang emang tidak dikasih info ya datang aja gitu langsung gitu untuk memastikan gitu. Jadi nggak, kalau kalau amannya ya untuk yang saat itunya ya jangan diminum double kalau untuk obat keras, walaupun dia tunggu aja dosis berikutnya gitu, karena lebih resiko gitu kan. Kita jangan mengambil resiko, ya udah mendingan skip 1 dosis terus minum obat lagi untuk dosis selanjutnya gitu. Itu sih kalau dari saya saran. Tapi kalau obat bebas masih boleh dengan perhitungan tadi yang saya gambarkan itu. Oke. Makasih Kak Noel. Oke. Nah, ini waktu udah menunjukkan jam 20.31. Udah habis waktunya ya. Kak Noel sendiri nggak masalah kalau kita lanjutkan? Nggak Atau teman-teman masalah. seperti Kalau apa? saya sih nggak masalah sih selama ini selama teman-teman masih ada Masih yang antusias bertanya, ya? dan masih Kak Tirta ini. nggak apa-apa? Boleh, tapi mungkin kita foto dulu kali ya. Siapa tahu Oh, nanti, oke. siapa tahu nanti Lupa ada ya yang saking semangatnya. ada yang tiba-tiba live, Kak, Lanjutkan. aku Oke, ini, baik. atau tiba-tiba ketiduran gitu kan. Oh iya, oke Mams. Ini ada permintaan dari Kakak Cantik. Mungkin yang bisa on cam, kita on cam dulu, kita dokumentasikan Zoominar seru kita pada malam hari ini. Ada lagi? Yuk kita on cam yuk, ibu-ibu. Waduh, Mam Feni 2 jari. Mam, Jarinya kita aja. belum, Mam, kita belum pemilu ini ya. Udah 2 jari. Oke, ada lagi Mbak Lisna, Mbak Windri, izin off cam. Oke, siap ya. Kita foto dulu ya. 1, 2. Oh, tunggu, anak saya mau ikut foto. Oke, baik. Ya, kamu eksis sekali, anak. Si 1, cantik. 2, 3, senyum. Oke, kita coba sekali lagi ya. Tar dulu sebentar, Kela. Tunggu. Oke, kita sekali lagi. 1, 2, 3. Siap, boleh dilanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Karena masih banyak sekali yang antusias ini sepertinya, Kak. Ya, silakan. Nah, tadi masih dari Kak mana tadi ya? Masih dari Kak Sarah. Nah, ini pertanyaannya adalah nah, kalau obat tablet yang baru digunakan itu hanya setengah, lalu untuk setengahnya lagi bagaimana ya Kak untuk menyimpannya? Apakah di kulkas, apakah di botol kosong, dan berapa lama jangka waktu untuk bisa digunakan kembali? Oke. Ini jadi, tablet ya, tablet. Iya. Jadi tablet, kalau tablet yang memang itu setengah gitu, biasanya kan diminum setengahnya itu misalnya gini, 1 kali setengah kayak gitu kan, berarti kan
Kak Noelnya kelempar kayaknya ya. Oh iya. Kelempar ya, Kak? Iya, kelempar. Mm-mm. Wah, ini gimana nih, Mams? Tercerahkan, mumet, atau ada tindak lanjut habis ini? Bongkar kotak P3K? Nih, Mams, Tercerahkan. Mbak Rizky gimana nih? Kayaknya tadi nyatetnya mantep banget. Tapi semoga dengan apa yang udah disampaikan Kak Noel tadi nggak ngebuat mam semua lebih apa ya takut gitu ya untuk soal medikasi atau bahkan takut untuk mengkonsumsi obat. Jangan sampai seperti itu karena memang dari penjelasan Kak Noel tadi juga kita udah disebutkan kita ada bisa ada ruang untuk melakukan soal medikasi dan ketika kita tidak tahu untuk informasi obat kita tidak hafal karena kita memang awam teman-teman, mam semua itu bisa ada fasilitas untuk bertanya yaitu ke apotek, bisa langsung tanya ke apotekernya seperti itu, atau bisa langsung ke Kak Tirta, buka channel ya Kak, konsultasi. Boleh. Ntar gue lempar lagi kalau mood. Ini Kak Noelnya ternyata lupa nyolok. Wah, ini tadi Mbak Wita, Mam Wita, besok pagi langsung beberes isi kotak P3K. Oke. Nah, ini kan tadi obat tablet yang kadaluarsa tuh kalau aku sama anak-anak tuh jadi digerus. Jadi kayak dia ngelatih ininya juga nih, motorik halusnya nih. Jadi kayak aktivitas digerus. Tapi pakai ini ya, pakai masker. Kalau mau digerus pakai masker anaknya karena serbuknya itu gitu. Terus nanti campur tanah baru dia buang. Oh, itu untuk dibuang ya Kak ya? Untuk dibuang nih. Sorry ya kelempar ya karena lupa ngecas. Oke. Selamat datang kembali Kak Noel, silakan. Ya, tadi pertanyaannya yang tentang tablet ya. Iya, maksud saya gini. Jadi tablet. Kalau untuk penyimpanannya itu cukup di misalnya kan itu kan biasanya obat keras pasti obat resep gitu ya. Itu cukup di tempat obatnya yang asli. Kalau mau ya nggak aman juga nggak ada bedanya sih. Tapi misalnya biasanya saya masukin kalau emang dapat kayak gitu masukin lagi ke dalam blisternya terus terus dimasukin ke dalam plastik klipnya yang kedap itu gitu dan nggak harus di kulkas karena ya bareng dengan obat lain aja yang penting gitu tapi dimasukkan kembali itu yang penting dia memang kedap dan maksimalnya ya mengikuti misalnya itu 1,5 kali berarti kan 2 hari 2 kali maksudnya untuk 2 hari itu masih boleh gitu nggak lama-lama banget juga ya memang sesuai dengan perhitungannya itu misalnya kalau dia seperempat misalnya contoh ya ekstrim 4 ya berarti 4 hari udah itu cukup sampai empat itu habis aja gitu jangan disimpan karena emang harus diminum rutin ya tapi kalau emang udah stop akhirnya ya kan buang pasti gitu jadi karena kan nggak akan lebih dari ya 2 hari mungkin kalau seperempat 4 hari udah itu aja gitu jadi sesuai dengan perhitungan memang pecahan tabletnya aja lah gitu apa konsepnya sih gitu kalau memang dia apalagi kalau setengah tapi 2 kali berarti kan sehari juga udah habis itu nggak apa-apa gitu ikutin itunya aja jadi kalau dari saya seperti itu sih biasanya. Oke, terima kasih Kak Noel, kita lanjut ya. Ya. Dari Kak Nindya untuk penggunaan dan penyimpanan obat dengan pipet itu bagaimana Kak? Biasanya diberikan pipet yang ukurannya itu kan sesuai dengan leher botol. Apakah itu bisa menggantikan fungsi tutup botol obat? Ya, jadi itu kalau misalnya obat tetes ya konteksnya itu sebetulnya di situnya tuh kadangkala memang tujuannya untuk ngukur juga ya kan. Jadi kita tinggal apa namanya ya bedanya botol diganti dengan si pipetnya itu gitu ya. Ada yang memang misalnya kan biasanya itu untuk ukurannya memang kecil gitu ya 1 mili gitu atau kurang drop 1 mili. Ya ini biasanya Drop untuk ini biasanya untuk drop gitu. Nah kalau memang konteksnya penggunaan pipetnya itu bukan pipet ukur, misalnya biasanya sih bukan obat minum harusnya ya, misalnya obat-obat kulit kayak gitu. Nah itu kan memang sekedar untuk mengambil obat aja gitu. Nah kalau itu sih nggak masalah gitu. Jadi, nah kalau yang untuk yang oral, cara penggunaan tadi kan sesuai dengan ketentuan takarannya. Yang pertama, kedua biasanya memang dia disimpannya kan di dalam apa botol obatnya langsung gitu ya. Jadi ya itu sesuai dengan itu aja sih nggak ada perlakuan khusus gitu kalau kecuali kalau misalnya ketika kita lagi menggunakan misalnya dia misalnya dipegang sama anaknya gitu atau itu kita cuci gitu ya tapi kalau penggunaannya wajar aja gitu anaknya juga nggak macam-macam lah gitu ya memang biasa gitu kan karena dia juga yang menggunakan sendiri ya tinggal disimpan pipetnya di botolnya. Tapi terkadang kalau untuk anak riskan ya Kak ya karena pipetnya nanti terkena mulut seperti itu mungkin. Iya betul boleh dicuci setiap kali dipakai gitu dan dikeringkan gitu itu aja sih disimpan di tempatnya. Oke.
kita lanjut dulu dari Kak Desti. Obat tetes mata cuma bisa 3 hari. Nah, ini biasanya maksudnya bisa Oke, pernah oke. simpan sebulan Saya lebih. Iya, ya. Oke, Mm-mm. saya luruskan tadi tuh saya lupa menyebutkan tapi emang ada di slide-nya sih. Mini Mm-mm. dose-nya ya. Mini dose itu maksudnya Oh iya, yang kemasannya tuh kecil-kecil, mungkin ada yang bisa menggunakan gitu, dipotek-potek gitu. bisa dipotek-potek gitu, ada 5, nah itu yang 3 hari, yang kecil Mm-mm. itu gitu. Karena memang dia tuh karena saking kecilnya tuh nggak ditambahin pengawet juga gitu. Jadi pengawetnya tuh nggak Mm-mm. sebanyak kalau yang di botol yang gede. Kalau yang di botol gede, seingat saya semuanya biasanya ditulis itu maksimalnya 28 sampai 30 hari. Boleh kok sebulan gitu. Jadi kayak tadi yang Mm-mm. disebutkan kalau nggak salah insto gitu-gitu ya, itu Into, insto Ronto. itu semuanya boleh. Bukan saya bukan 3 hari gitu ya, boleh lebih dari 3 hari, memang 30 harian gitulah. Itu jadi Mm-mm. aman. Cuman ya tadi ya saya bilang sebaiknya sih jangan bareng-bareng ya kalau memang momsnya juga sama apa namanya lagi butuh. Misalnya misalnya sakitnya pun nggak bareng, misalnya minggu ini yang sakit matanya mams, terus kemudian suaminya minggu depannya gitu kan, ya udah beli lagi yang baru, yang ini nanti kalau mamsnya merah lagi matanya baru pakai buat mamsnya gitu, baru sebulan dibuang gitu. Jadi jangan sharing tadi yang saya bilang gitu sih, Mm-mm. karena harus steril tadi. Oke. Mm-mm. Semoga udah jelas. Kita lanjut lagi kan, Well? Ya silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sesara. Kak, kalau obat racikan dari apoteker yang sesuai dengan resep dokter, yang belum disobek, bisa digunakan kembali maksimal itu berapa lama? Karena biasanya memang di bungkusnya tidak ada ED-nya. Oke, jadi pertama itu sebenarnya tugasnya apoteker yang menyiapkan di rumah sakit gitu untuk menghitung. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau ilmu BOD-nya sendiri kalau untuk obat racikan itu eh, tergantung sama bahan baku obat yang dibuat racikan tadi gitu. Jadi yang tahu kan apoteker yang racik gitu kan. Jadi misalnya Iya, betul. misalnya obatnya ini obat racikan dua, gabungan dua gitu ya. Obat A dan B, yang A itu ED-nya kapan, B kapan gitu. Kalau Mm-mm. ada yang kurang dari 6 bulan ditulisnya harus 6 bulan BUD-nya. Kalau misalnya Mm-mm. ada yang apa saya lupa, pokoknya adalah aturannya gitu ya. Nah, jadi nanti tuh itu yang ditulis sama apotekernya ketika dia menyiapkan, karena dia cek dulu tuh sebelum dia membuat, terus dia menentukan oh nanti saya mau buat racikan BUD-nya tuh berarti segini gitu. Jadi Mm-mm. biasanya sih sekitar 6 bulan dari apa maksimal 6 bulan gitu ya. Nanti dia akan tulis 6 bulan dari, tapi dari ED yang terdekat salah satunya itu gitu. Jadi ngambilnya yang Mm-mm. yang duluan ED terus Yang dibuat, paling duluan ya. ya gitu, dibuat dimaksimalkan jadi 6 bulan dari situ Mm-mm. gitu. Jadi nggak diperpanjang lah gitu ya. Nah, seperti itu Mm-mm. makanya jadi kalau kalau untuk memang misalkan nih misalnya yang sekarang ini belum ada, berarti ya kalau sudah habis yang semuanya harus dibuang kayak gitu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. walaupun memang balik lagi kalau memang itu tadi disimpan terus misalnya masih 6 bulan, karena ini obat resep konteksnya ya, itu sebaiknya walaupun nanti gejalanya sama, misalnya masih tadi BUD-nya masih berlaku dan kita yakin menyimpannya juga benar, kalau mau minum lagi ya konsultasi lagi juga gitu, karena bisa jadi Benar. begitu kita lihat ini pasien apa anak kita misalnya ini anak gitu ya sakit, karena kan pasti yang meracikan anak gitu ya. Anaknya sakit, maksudnya memang penyakitnya sebenarnya gejalanya sama, terus kita langsung berasumsi ini obatnya sama, Mm. itu Mm. belum tentu gitu kan. Bisa jadi nanti dokter mengecek, oh ini kalau udah minum obat yang kemarin ternyata masih kayak begini, kan harusnya dievaluasi dong, bener kan? Ya, Diganti betul. gitu obatnya, Mm-mm. atau Mm-mm. tambah antibiotiknya, atau ganti antibiotiknya dan sebagainya gitu loh, Mams. Jadi justru memang harus konsultasi lagi gitu, bukan bukan hanya karena itu BUD-nya masih berlaku terus kita langsung minum lagi. Itu sih kalau saran dari saya gitu. Mm-mm. Jadi memang lebih baik kita ambil yang amannya gitu ya kayak Iya, kalau untuk betul. obat Kalau yang racikan seperti ini. tertulisnya tadi harus ada dari farmasinya. Jadi nanti kalau Mm-mm. dari sini misalnya dapat racikan yang nggak jelas, misalnya BUD-nya kapan, boleh nanya tuh Mm-mm. sebenarnya gitu. Ini Mm-mm. nanti dia juga bingung, kok ini tahu BUD ya gitu. Ini BUD-nya kapan ya gitu kan. Nanti Nanti dia kalau dia harusnya tahu. apotekernya bingung bilang, kita habis belajar nih sama Stimlab gitu Iya kan. gitu, boleh. Nanti dia pengen tahu Belajar. Streamlab tuh apa sih gitu. Jadi pengen tahu gitu jadinya ya. Biar ilmunya juga nambah. Oke, Sekalian promosi Steamlab ya. betul. Mm-mm. Nah, kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan ini terakhir ya. Tadi Boleh. NaCl udah, terakhir dari Kak Prawita. Untuk iodin sendiri itu setelah dibuka jangka waktunya berapa lama ya Kak untuk masih bisa digunakan? Oh, povidone iodin maksudnya ya mungkin ya. Maksudnya Iya, betadin sepertinya ya. povidone, betadine. Oh iya. Kalau obat luar itu juga sama sih, kayak obat tadi 30 hari setelah dibuka gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya apa emang lukanya, misalnya untuk semua persediaan itu yang kan kecil-kecil itu aja yang dibeli gitu. Karena kan nanti kalau udah dibuka
dibuang gitu, sorry, kalau dibuka ya memang kalau sebulan nggak habis ya harus kita buang gitu. Jadi gunakan yang volume kecil aja sebenarnya untuk persediaan obat kayak P3K di rumah. Ya. Oke, tapi ini ada satu yang menarik juga nih Kak, bukan pertanyaan sih, komentar dari Kak Desti, belum pernah mendengar soal medikasi, tapi pernah dimarahin dokter klinik karena self-diagnosis. Nah, jadi memang ini ya Kak ya, agak tricky ya untuk soal medikasi ini ya. Mungkin Kakak mungkin bisa. Kalau saya justru pengen denger ceritanya dulu nih, maksudnya gejalanya apa, terus ya diomelin, kenapa saya jadi kenapa bisa komen. diomelin gitu Iya, ya. saya jadi bisa komentar, misalnya tahu konteksnya. Aduh, maaf Kak Desti berkenan untuk bercerita. Iya, jadi sebetulnya lukanya kayak bukan luka sih, kayak luka kulit gitu. Aku pikir kan anak tuh suka merah-merah gitu ya. Aku pikir dia kayak ruam atau apa, terus aku kasih obat ruam. Ternyata kata dokter kliniknya ini jamur, jangan dikasih gentamisin. Terus dia udah jadi kayak apa, bersisik gitu. Kok nggak sembuh semua, aku pikir. Iya, kalau bersisik itu emang tandanya jamur sih. Kalau itu ya. Ya jadi lebih ke karena ya memang tadi yang saya bilang itu kalau obat-obat kulit itu sebenarnya ada sebenarnya obatnya obat keras semua sih, emang obat-obat kulit itu ya. Kalau obat-obat yang mengandung antibiotik, anti jamur gitu, memang makanya harusnya dengan resep dokter. Itu memang itu berarti ada apoteknya yang memang tidak sesuai gitu, atau memang dia saya nggak tahu sih tadi konteksnya Mams itu tadi belinya itu memang cuma di toko obat yang memang tidak menanyakan gitu ya ke anaknya ini dibeli buat apa salep gentamisinnya gitu. Tapi kalau di apotek mestinya sih dia juga memastikan ini untuk gangguan apa yang dia bisa mengeksklusi bahwa itu bukan jamur misalnya, seperti itu. Biasanya sih seperti itu. Makanya dokter juga protes gitu ya, karena ya memang gak bakalan sembuh dan malah mungkin bisa jadi resistensi antibiotik gitu. Iya, memperparah gitu. Karena sebenarnya di kulit kita kan juga ada bakteri-bakteri lain yang baik gitu ya. Terus itu malah dihabisin gitu sama gentamisinnya gitu. Sedangkan ada infeksi jamur nih. Jadi jamurnya makin merajalela gitu kan. Jadi makanya malah bisa lebih parah gitu gangguan jamurnya, karena udah obatnya nggak menyembuhkan, terus dia malah menambah oportunitas gitu, kesempatan untuk si jamurnya ini, karena kayak saingannya tuh dihabisin gitu sama si obat gentamisinnya ini. Gitu sih gambarannya, Mams. Makanya dokternya tuh protes gitu. Itu dia. Makanya lain kali mungkin bisa tadi kalau untuk yang kayak kulit gitu nggak apa-apa ke apotek itu untuk memastikan kalau kita mau beli salep itu salepnya memang pas. Setidaknya kita bisa share dulu gitu kondisinya, gejalanya kayak apa aja. Kalau memang udah bilang bersisik sih pasti harusnya biasanya apoteker juga udah ngeh ini tuh bukan infeksi bakteri. Kalau ada bersisiknya gitu, itu biasanya memang jamur khas gitu. Gitu aja. Dia bersisiknya setelah dikasih gentamisin, Kak. Jadi pas awal tuh merah-merah biasa. Saya pikir kan karena anaknya suka ruam, memang dia keringatnya banyak. Belum kelihatan gitu. ya. Iya. Kalau dokter kulit tuh biasanya tuh jadi dia kalau nggak yakin tuh biasanya bisa dicoba juga kalau ada kayak misalnya merah atau gelap lah gitu kulitnya tuh di ini dulu. Dia sisiknya nggak langsung kelihatan, tapi di stretch dulu gitu, baru nanti sisiknya baru lebih kelihatan. Nah mungkin kalau gentamisin tadi baru akhirnya keluar sisiknya karena itu jadi tambah parah gitu, jadi tanpa di stretch pun jadi kelihatan bersisik gitu langsung gitu. Itu sih. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak Desti. Nah, mungkin ada lagi Mams yang ingin ditanyakan. Udah 24/7. Kalau misalnya tidak ada, mungkin sudah dulu ya Kak sampai di sini penyampaian dari Kak Noel. Terima kasih banyak. Tapi tentunya tidak sampai di sini aja. Mungkin kalau Mams ada yang masih ragu, ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa melalui Kak Tirta mungkin. Ya, boleh. Kak Tirta itu apoteker keren banget dulu. Sekarang juga sih. Jadi bisa berkonsultasi dengan beliau, atau mungkin nanti bisa tanya kontaknya Kak Noel juga ya Kak untuk berkonsultasi terkait dengan obat-obat seperti itu. Ini saya share email aja kali ya di kolom chat kalau misalnya ada yang mau email untuk bertanya. Tenang aja, saya buka email tiap hari kok gitu maksudnya. Wah, seru sekali bisa nanya langsung ke Kak Noel ya terkait dengan obat. Karena memang mungkin teman-teman untuk terkait dengan obat ini nggak bisa dihafal semua, namun juga jangan khawatir kalau misalnya nggak tahu, ada yang ragu langsung aja tanya.
Itu Iya, fungsinya betul. kita sebagai apoteker untuk menghadirkan informasi ataupun pelayanan kepada teman-teman semua. Iya, Nah, terima kasih Kak Noel atas materi yang udah disampaikan. sama-sama. Dari saya mungkin sebagai moderator juga demikian. Terima kasih juga untuk Kak Tirta sebagai host. Nah, setelah ini kalau tidak salah ada kuis ya Kak Ya, Tirta? Oh ada iya benar, ada kuis. kuisis. Ada kuis. Mm-mm. Tadinya kan aku Ada mau kuis. kuisis ya. Nah, biar melek nih ya. Jadi kita kuisnya aku kasih pertanyaan, Langsung cepet-cepetan aja. raise hand. Oke. Ya. Jadi jawabnya langsung nih. Jadi bisa didengar sama Kanuel. Maksudnya kalau misalnya masih ada keliru penjelasannya bisa langsung dibenerin. Ya. Jadi nggak usah khawatir takut salah ya Kak. Gitu ya. Oke, aku coba kita nih Mams sudah pada siap buat tekan icon raise hand? Udah ya harusnya ya. Sudah ya harusnya ya. Ini lumayan loh hadiahnya kalau nggak salah ya Kak. Berapa ya? 50.000. Wah lumayan. Ya. Aku boleh ikut Kak. Bisa boleh, buat tapi malam nanti mingguan tuh. dapat ini Batagor 5 bungkus. Iya, Ya, kalau kan? di Bogor Lumayan. Batagor 5 bungkus. Oke, siap ya. Apa bedanya BUD dengan ED? Boleh resen? Wah, Mam Rizky nih. Mam Rizky silakan unmute sama dibuka dong. Dibuka kameranya biar aku foto. Sebelumnya saya dulu ya kepada Kanuel, jadi banyak pencerahan nih hari ini. Tercerahkan. BUD dan ED ya Kak? Ya, bedanya apa? Kalau ED itu expired-nya dari apa namanya? Produksi ya. Kalau misalnya BUD itu dari tanggal kita sudah membuka obat. Oke, gimana Kanuel? Iya betul sekali ya. Jadi kalau ED itu tanggal dia rusak yang ditentukan pabrik saat produksi gitu dari uji stabilitasnya. Sedangkan kalau BUD ya sesuai dengan ketentuan setelah dia dibuka obatnya. Mantap. Oke. Mantap. Selamat ya pemenang pertama. Oke ya. Boleh di Mam Rizky nggak boleh resen ya. Sekarang boleh ditutup lagi. Unraise. Alah bahasa gue. Ya. Apa kepanjangan dari dagu sibu? Siapa nih tadi? Mam Yusi, ayo Mam Yusi monggo. Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Oke. Gimana Kanuel? 100 buatku. Terima kasih Kak. Kak Feni bisa raise hand ini Kak Feni. Jawabnya harus resen ya, nggak bisa di kolom chat ya Kak? Di resen aja. Ya. Cepet-cepetan. Oke, pertanyaan berikutnya deh dari Kanuel. Oke. Di unraise dulu, Mam Yusi, ntar kesebut lagi sama gue. Pertanyaan saya gampang sih. Ini juga mungkin biar nanti teringat gitu ya, bermanfaat buat ibu semua. Bila terjadi diare pada anak, yang paling penting adalah apa obatnya? Saya agak tricky nih pertanyaannya. Obatnya apa yang paling penting? Gitu. Tadi siapa ini? Mam Ranggi tadi duluan. Mam Ranggi. Oke, boleh Mam Ranggi. Monggo dibuka. Ya. Ya, oralit. Iya, betul ya, oralit. Ya, jadi obatnya itu sebenarnya itu bukan obat ya, larutan gitu Ya, dan untuk menggantikan rehidrasi gitu, untuk rehidrasi. Betul sekali. Kalau untuk anak yang paling penting itu. Oke, sudah selesai semuanya. Terima kasih ya, Mams. Ini yang lain boleh nanti ada hadiah satu buku buat mama-mama yang nge-share nih di story-nya apa sih, dapat pencerahan apa untuk webinar kali ini. Ada satu buku nanti aku kasih lihat bukunya apa. Bukunya tuh nggak jauh-jauh dari medis ya, jadi pasti sangat bermanfaat gitu. Oke. Terima kasih Kanuel, terima kasih mama-mama yang sudah hadir, terima kasih Kak Muti sudah memoderasi. Semoga apa yang disampaikan hari ini benar-benar bermanfaat. Terus Mama juga bisa, nanti aku kasih link rekamannya. Kalau Mama rasa bermanfaat, bisa share nih, bisa share di statusnya nih. Oke banget ya, harus banget nih. Semua mama-mama di Indonesia
semua teman-teman yang aku kenal juga tahu informasi hari ini. Itu. Oke. Oh, terima kasih Kak Noel, terima kasih Stimel. Oke, terima kasih ya mama-mama semua. Selamat istirahat. Terima kasih Kak Noel, Kak Muti. Bye-bye. Dadah, terima kasih. Aku end ya. Assalamualaikum. Dadah. Kan.